Bab 691, Pertandingan Grup Final. Dia takut bahwa Tang Wulin penuh dengan kemungkinan suram karena dia memahami kekuatan Long Yue lebih dari apapun. Tang Wulin dianggap sebagai korban yang tangguh karena tidak mati di tempat karena gencarnya Long Yue menginjak dadanya. Namun bahkan seperti itu, bahkan seorang guru jiwa tipe pemulihan Titlet Douluo tidak bisa menyelamatkan nyawa Tang Wulin ketika tubuhnya terluka sangat parah. Enci juga heran pada Mu Ye yang membawa Tang Wulin pergi karena dia belum mengklarifikasi identitasnya. Namun, dia masih sangat kagum dengan kekuatan Mu Ye dan cukup tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya juga. Informasi ini dapat mengejutkan seluruh bintang Luo benua jika tersebar karena Enci dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 1 di benua bintang Luo. Masih 1 jam lagi dari pertandingan, tetapi bintang Luo Coliseum sudah terisi penuh dengan kerumunan yang sangat bersemangat. Fanger telah tiba lebih awal juga untuk mempersiapkan komentar nanti. Untuk memastikan keamanan bagi para kontestan di kedua sisi dalam pertandingan hari ini, organisasi tersebut dengan sengaja menugaskan 4 lokomotif bertingkat Douluo sebagai juri. Pada saat yang sama, keluarga kerajaan dengan sengaja menyatakan kepada Korps Diplomatik Federasi Benua Douluo bahwa situasi yang terjadi sebelumnya tidak akan pernah terjadi lagi hari ini. Pertandingan belum dimulai tetapi kecemasan sudah menyebar ke seluruh Coliseum. Banyak di antara hadirin mendapatkan makanan dan air untuk mengisi ulang energi mereka dalam ketakutan bahwa mereka tidak akan punya waktu untuk makan dan minum ketika pertandingan dimulai nanti. Tidak ada yang tahu berapa lama pertandingan ini akan berlangsung tetapi mereka diam-diam berharap bahwa pertandingan akan berlangsung selama mungkin. Mereka di sini, seseorang berteriak keras ketika para penonton mengalihkan pandangan mereka ke arah ruang tunggu secara serempak. Kelompok dari kedua sisi memasuki arena hampir kembali ke belakang. Seragam hijau Shrek Academy dan seragam merah Monster Academy membentuk kontras yang sangat cerah. Kedua belah pihak tidak membuat persimpangan tetapi mereka memasuki arena dengan cepat satu persatu dan duduk untuk beristirahat di wilayah mereka sendiri. Raja Naga Long Yue memimpin sudut Akademi Monster, diikuti oleh Raja Harimau Dai Yuyan, Raja Angin Lin San, Raja Rubah Sumu, Raja Serigala Hualantang, Raja Pagoda Yezi, Raja Bayangan Teng Teng, dan Raja Roh Dai Yuner. Semua 8 Raja Surgawi hadir. Di sudut Akademi Shrek, kursi pertama tetap kosong dan diikuti oleh Gu Yue, Ye Xinglan, Yuanen Yehui, Yue Zhengyu, Xie Xie, Su Xiaoyan, dan Su Lixi. Ada total 7 orang. Suasana hati 7 orang itu jelas jauh kurang tenang dari sebelumnya. Mata mereka berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan tetapi ada sedikit kepahitan di aura mereka. Bahkan kelompok siswa Monster Academy yang merupakan lawan mereka tidak bisa tidak melihat ke samping. Sumu menyipit dan berbicara dengan lembut, sepertinya tidak mudah berurusan dengan Akademi Shrek hari ini. Hati-hati, semua orang kecuali Long Yue mengangguk dengan lembut. Dai Yuaner tampak sangat tenang yang berbeda dari kepribadian aktifnya yang biasanya. Dia merasa agak tertekan sejak Tang Wulin terluka parah dan menghilang setelah pertandingan individu. Dia menemukan dengan takjub bahwa dia tampaknya tidak senang ketika dia melihat Tang Wulin hampir mati di bawah serangan Long Yue. Penampilannya yang tampan dan muda sesekali melewati benaknya. Bahkan jika dia adalah kekejian, dia merasa seperti ini bukan dosa yang mematikan. Namun, dia juga tidak bisa menyalahkan Long Yue karena dia adalah orang yang mengganggu Long Yue untuk menghukum Tang Wulin. Namun, apakah dia benar-benar dalam kesulitan? Apakah dia mati begitu saja? Dia berada dalam suasana hati yang lebih menyedihkan ketika dia tidak melihat Tang Wulin hari ini. Dia tampak telah tumbuh sangat banyak dalam beberapa hari singkat. Paling tidak, dia menyadari betapa keras kepala dia di masa lalu. Hadirin sekalian, hadirin dan teman-teman. Selamat datang di Star Luo Coliseum. Saya percaya bahwa semua orang telah mengantisipasi pertandingan hari ini untuk waktu yang sangat lama. Ini adalah pertandingan grup terakhir untuk Continental yang High Ranking Seoul tahun ini kompetisi Masters Elite. Pada saat yang sama, ini juga merupakan konfrontasi antara dua akademi terkuat di dua benua. Ini adalah Akademi Monster Bintang Luo benua kita melawan Akademi Shrek Douluo benua-benua. Petik 2. Ada sentuhan kegembiraan tambahan dalam suara Fanger tanpa dia sadari. Bagaimana mungkin dia bisa menolak antisipasi pertandingan ini? Selanjutnya, kami meminta kesenangan yang mulia. Para penonton terkejut ketika dia mengatakan itu. Apakah yang mulia berpidato?
Ini belum pernah terjadi di pertandingan sebelumnya. Dai Tianling berdiri saat tatapannya melewati Star Luo Coliseum. Seluruh hadirin berdiri bersamaan dan menempatkan tangan kanan mereka di dada mereka sebagai tanda hormat kepada kaisar mereka. Saya sangat senang bisa menyaksikan kompetisi semacam itu. Saya sama bersemangatnya dengan Anda semua pada saat yang tepat ini. Saya juga menjadi bagian dari penonton yang mengantisipasi pertandingan yang mengasyikkan. Dai Tianlian berbicara dengan senyum di wajahnya. Alasan mengapa saya berbicara terutama untuk mengekspresikan harapan saya terhadap pertandingan ini. Monster Academy dan Shrek Academy masing-masing mewakili Star Luo kontinen dan tanah air kami, akademi paling kuat di benua Douluo. Saya berharap kedua belah pihak akan terlibat dalam pertandingan hari ini menjadikan persahabatan mereka sebelum kompetisi sebagai dasar pertandingan. Ini akan menjadi cara terbaik untuk bertukar keterampilan dan pengetahuan seseorang. Pemerintah akan menawarkan lebih banyak hadiah untuk memotivasi kedua belah pihak untuk pertandingan. Setiap kontestan yang berpartisipasi akan diberikan hadiah yang berharga, item yang akan menguntungkan peningkatan basis kultivasi Anda terlepas dari hasil akhirnya. Baiklah, saya umumkan bahwa pertandingan telah dimulai. Petik 2. Suara sorak-sorai bergema seperti semburan besar di Star Luo Coliseum sekaligus setelah deklarasi Dai Tianling. Dai Tianling memegang posisi yang sangat bergengsi di jantung warganya. Dia melakukan upaya besar untuk membangun negara yang makmur sejak dia dinobatkan dan mengelola kekaisaran untuk berkembang dengan makmur. Dia menekan pemberontakan kerangka hijau dan merampas kesempatan mereka, sampai memaksa mereka untuk berlindung di perbatasan terdekat yang penuh dengan medan yang rumit. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain berlama-lama di sana ketika kondisinya memburuk. Prestasi ini saja memberinya reputasi sebagai raja yang cerdik. Keempat juri berjalan ke tengah kompetisi secara bersamaan. Penatua terkemuka berbicara dengan suara yang dalam, akankah para kontestan dari kedua belah pihak untuk pertandingan pertama silakan naik panggung. Semuanya dilakukan dengan cara yang lebih ketat karena itu adalah pertandingan terakhir. Papan partisi muncul di ruang tunggu di kedua sisi dengan cepat untuk memastikan bahwa pihak lain tidak dapat membuat pengaturan yang ditargetkan setelah melihat anggota dikirim keluar dari kelompok lawan. Papan partisi mampu mengisolasi kemampuan deteksi spiritual. Pandangan penonton terfokus pada ruang tunggu di sudut ini, dan para perwira tinggi pada formulir penonton tidak terkecuali. Siapa yang akan bertarung di pertandingan pertama? Orang pertama yang berdiri dari sudut Akademi Shrek adalah pemilik jiwa bela diri pedang Stargot dan juga satu-satunya kontestan dengan satu set lengkap armor perang satu kata pada saat yang sama. Itu adalah Ye Xinglan. Lautan terengah-engah bergema segera ketika Ye Xinglan berdiri. Sumu, Raja Rubah Sumu berdiri pertama di sudut Monster Academy. The Fox King berada di peringkat ketiga di antara Eight Heavenly Kings dan pernah dikalahkan oleh Tang Wulin. Kedua belah pihak berjalan keluar dari ruang tunggu secara bersamaan dan langsung menuju ke arah tahap kompetisi. Ye Xinglan bahkan tidak melirik ke arah Sumu. Itu sama sekali tidak masalah siapa yang menjadi lawannya. Sumu berjalan maju dengan langkah besar. Kedua orang naik panggung bersamaan. Pertandingan pertama adalah penting untuk meningkatkan moral sehingga sangat penting bagi kedua belah pihak. Sumu tidak bisa menahan rasa takut di hatinya ketika dia menyadari bahwa lawannya adalah Ye Xinglan. Pertandingan pertama harus diperangi oleh Dai Yuyan jika mereka mengaturnya sesuai dengan kemampuan tempur mereka bahkan jika Long Yue tidak membuat penampilan. Namun, Dai Yuyan masih pangeran keempat kekaisaran. Itu akan menjadi dampak yang sangat besar pada statusnya jika dia kalah di pertandingan pertama. Dengan demikian, Monster Academy membuat pengaturan untuk mengirimkan kontestan dalam urutan ini, Sumu, Dai Yuyan, Long Yue. Tiga Raja Langit Agung pertama diatur untuk berpartisipasi dalam tiga pertandingan pertama sehingga orang dapat mengatakan bahwa mereka menganggap Akademi Shrek dengan serius. Ye Xinglan menatap Sumu tanpa ekspresi. Sumu, di sisi lain, menatapnya dengan tatapan terbakar. Tampaknya ada percikan terbang keluar dari ketiadaan ketika cahaya di mata mereka berbenturan. Keempat juri mundur ke ujung panggung kompetisi berturut-turut. Pertempuran hebat akan pecah kapan saja. Ye Xinglan menyaksikan pertandingan antara Tang Wulin dan Sumu di masa lalu. Dia masih memiliki ingatan baru tentang Sumu. Dia adalah Raja Rubah dengan jiwa bela diri rubah 9 ekor. Sumu juga memiliki bloodline 9 ekor rubah dan sangat kuat. Dia adalah perwujudan kekuatan, 5 lingkaran cahaya besar yang terdiri dari kemampuan kontrol dan serangan. Bab 692, Armor satu kata Ye Xinglan.
Monster Academy telah mempelajari hal yang sama tentang Ye Xinglan sebelumnya dan menemukan bahwa dia tidak diragukan lagi adalah master jiwa tipe penyerangan dengan jiwa bela diri pedang yang sangat kuat. Mereka belajar bahwa dia adalah master armor kata-kata 4 cincin paduan roh dan dia juga sangat kuat. Dia paling terampil dalam serangan frontal dan kontrol yang dimilikinya atas pedangnya adalah salah satu yang sangat presisi. Sumu pernah kalah dari Tang Wulin sehingga dia tidak memandang rendah Ye Xinglan sama sekali. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Babak pertama pertandingan grup terakhir. Pedang Star God Ye Xinglan versus Raja Rubah Sumu secara resmi mulai mengikuti pengumuman hakim. Radians melintas di mata Sumu saat tubuhnya tampak berubah menjadi ilusi sejenak. Kemudian, para penonton melihat 5 ekor rubah besar keluar dari punggungnya ketika mereka bergoyang dengan lembut bersama dengan 5 cincin jiwa dari ekornya. Cincin jiwanya yang pertama berdesir terpisah tepat saat jiwanya dilepaskan. Proses melepaskan jiwa bela diri dan keterampilan jiwanya hampir selesai hanya dalam sedetik saja. Proses yang tampak sederhana sebenarnya adalah keterampilan tingkat atas. Ye Xinglan menjadi dirinya yang biasa ketika dia berlari dengan langkah besar menuju Sumu. Cincin jiwa putih berdesir keluar ke tanah. Itu adalah keterampilan jiwa pertama Sumu, halo yang melemahkan. Efek melemahkan halo pernah sangat menyusahkan Tang Wulin. Namun, Ye Xinglan tidak melambat sama sekali ketika dia dihadapkan dengan lingkaran cahaya. Dia terus berlari ke arah lawannya. Sinar berkilau kemudian mulai berkilauan di tubuh Sumu. Saat dia mengayunkan tangannya, potongan baju tempurnya melesat ke udara sebelum mereka menyatu menuju tubuhnya. Pertarungannya melawan Tang Wulin memberinya pelajaran berharga sehingga kali ini, dia memutuskan untuk meluruskan baju perangnya sejak awal. Dia menolak untuk dikalahkan dalam cara yang cemberut seperti dia di hari lain. Sumu sudah mempersiapkan diri untuk mencurahkan semua upayanya untuk menghadapi pertandingan hari ini untuk memperoleh kemenangan dan memperbaiki reputasinya yang tercemar. Armor perang yang menutupi tubuhnya berwarna putih bersih, sementara lambang warna-warni samar berdesir di permukaannya. Itu tampak cantik ketika pancaran spiritual yang lembut berkilauan di permukaannya. Helmnya sedikit lebih besar daripada yang ada di baju perang biasa. Itu benar-benar menutupi kepalanya dan permata yang mempesona bertatahkan di tengah-tengah helm. Kekuatan spiritual adalah sesuatu yang sangat penting untuk menguasai tipe jiwa dan untuk memanfaatkan sepenuhnya ini. Armor pertempurannya memiliki efek amplifikasi yang sangat kuat pada kekuatan spiritualnya. Satu-satunya alasan Tang Wulin berhasil mengalahkannya tempo hari adalah karena baju perangnya tidak sekuat itu di Departemen Pertahanan. Halo yang melemahkan yang telah dia lepaskan bersinar dengan cerah saat armor perang menutupi tubuhnya. Kisaran halo melemahkannya yang awalnya 50 meter tiba-tiba langsung meningkat luar biasa, membuat Ye Xinglan terpesona di dalamnya. Ini mengurangi kecepatan Ye Xinglan langsung dari pengaruhnya. Pada saat itulah cahaya bintang mulai bersinar di tubuhnya. Tentu saja, karena lawan sudah mengeluarkan armor tempurnya, dia tidak perlu ragu mengeluarkan miliknya. Tubuh Ye Xinglan melintas dan segera, seluruh tubuhnya sudah di udara. Segera, cahaya bintang yang muncul berkali-kali di masa lalu mekar sekali lagi. Itu adalah keterampilan jiwa pertamanya, Sword God's Star. Kecepatan Ye Xinglan meningkat secara eksponensial saat dia menyatu dengan pedangnya, menjadi satu di udara. Dia membentangkan diri melintasi jarak 100 meter hampir secara instan dan tiba tepat sebelum lawannya. Apakah keterampilan pedangnya sudah mencapai tingkat seperti itu? Sumu tidak bisa menahan perasaan kaget saat dia melihat cahaya pedang mengembang di hadapannya. Ye Xinglan belum pernah meluncurkan keterampilan fusi manusia pedang ini di pertandingan sebelumnya. Ternyata, dia telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Meskipun Sumu terkejut, reaksinya tidak melambat sama sekali. Cincin jiwa kedua dan ketiga di tubuhnya mulai berkilauan secara bersamaan. Keterampilan jiwa keduanya, Soul Power Stripping Halo mampu melelahkan kekuatan jiwa lawannya. Keterampilan jiwa ketiganya, Reversal Halo juga merupakan keterampilan jiwa yang kuat yang paling mahir dilakukan Sumu. Dia bisa dengan mudah membalikkan segala bentuk serangan yang diluncurkan terhadap dirinya yang tidak melebihi batas daya tahannya terlalu banyak. Namun, itu juga pada saat inilah Ye Xinglan tiba-tiba berubah. Tepat ketika cahaya bintangnya tampak hampir berbenturan dengan halo pembalikan, tiba-tiba melonjak ke langit dan melesat 5 meter ke atas sebelum memotong langit dengan busur aneh. Dia menghindarinya, dia benar-benar bisa mengendalikan kemampuannya ketika dia menyatu dengan pedang sejauh itu.
Kemudian, Sumu menyaksikan adegan yang bahkan lebih menakutkan di depan matanya. Cahaya bintang tiba-tiba menyebar dan dia tidak bisa melihat cincin jiwa keempat di tubuh Ye Xinglan bersinar terang. Kemudian, deretan cahaya bintang yang tak berujung meledak dari tubuhnya tetapi bukannya menembaki tubuhnya, mereka menembak ke arah reversal halo yang menuju ke kakinya. Oh tidak, Sumu terkejut. Dia tidak bisa meluncurkan halo pembalikan keduanya sebelum lingkaran cahaya pertamanya menghilang. Dia bahkan tidak ragu sedikit pun ketika cincin jiwa keempat di tubuhnya bercahaya. Segala sesuatu di sekeliling tubuhnya langsung tenggelam dalam kegelapan pekat. Itu juga pada saat ini ketika sinar yang tak terhitung bersinar di depan tubuhnya dan melahirkan ke dalam dunia gelap yang melahapnya. Jika Sumu bahkan sedikit lebih lambat, pancaran pedang akan mengenai tubuhnya. Ye Xinglan memanfaatkan reversal halo milik Sumu sendiri untuk menemukan sudut terbaik dan menjatuhkan SWOT Meteor Shower ke reverse halo sehingga sudutnya memantul ke arah langsung ke arah Susu. Jika bukan karena waktu Sumu yang sempurna saat meluncurkan devouring halonya, ia akan berada dalam kesulitan besar hanya karena menerima satu serangan, terutama karena SWOT Meteor Shower-nya diperkuat oleh armor tempurnya. Ye Xinglan sudah hampir mengharapkan tanggapan Sumu sebelumnya. Dia mengayunkan tubuhnya saat total 13 sinar pancaran dari pedangnya melonjak ke atas. 13 sinar berubah menjadi pedang Star God yang sangat besar di udara ketika Ye Xinglan mengubah dirinya menjadi sinar terakhir dari sinar, menyatu dengan 13 lainnya. Pedang Star God digantung di udara dengan bilahnya mengarah ke bawah. Seketika, cahaya yang menyerupai bentuk bintang mekar di gagangnya sebelum turun dari langit. Ye Xinglan terlalu cepat. SWOT Meteor Shower-nya belum berakhir tetapi pedang Star God raksasa yang menakutkan ini yang seolah-olah bisa menembus dunia sudah tiba di atas kepala Sumu. Apakah dia sudah mencapai tingkat kendali jiwanya yang seperti itu? Sama seperti pedang Star God turun, Sumu secara bersamaan meluncurkan satu kekuatan yang memberinya gelarnya sebagai salah satu dari 8 Heavenly Kings Monster Academy. Cincin berseri-seri tiba-tiba mekar dengan tubuhnya sebagai pusatnya. 5 cincin jiwa kemudian mulai bersinar seperti obor dinyalakan ketika 5 sinar menyilaukan naik, memperbesar halo devouring asli. Halo putih pertama adalah halo yang melemahkan. Halo berwarna-warni kedua adalah Soul Power Stripping Halo. Halo hijau gelap ketiga adalah halo pembalikan. Lingkaran hitam keempat adalah halo devouring. Halo emas kelima adalah halo destruction. 5 cincin jiwa besar dan 5 keterampilan jiwa besar langsung bergabung menjadi satu dan berubah menjadi tornado besar yang berputar-putar hebat di langit. 5 keterampilan yang berhubungan dengan atribut, melemahkan dan menyerang yang berbeda langsung meledak. Tang Wulin pernah menghadapi serangan seperti itu di masa lalu dan harus bergantung pada efek penekanan garis keturunannya untuk akhirnya mengalahkan Sumu. Tidak ada keraguan bahwa Ye Xinglan tidak memiliki kemampuan penindasan garis keturunan ini atas Sumu tetapi dia memiliki baju tempurnya. Pedang raksasa yang turun dari langit tidak berhenti sama sekali. Sebagai gantinya, ia langsung menuju ke tornado raksasa itu dan segera, setitik cahaya keemasan menyulut pusaran hitam pekat itu. Lalu tiba-tiba, puluhan bintik mulai muncul, kemudian ratusan. Jika serangan Sumu sebelumnya digambarkan sebagai lubang hitam, maka pusarannya baru saja berubah menjadi galaksi. Boom, fluktuasi energi yang intens berubah menjadi badai mengerikan yang pecah. Keempat hakim yang berdiri di sekitarnya secara tidak sadar telah mengambil langkah maju ketika kedua belah pihak mulai berjuang untuk siap untuk ikut campur setiap saat. Saat ini, mereka tidak punya pilihan selain meluncurkan pertahanan mereka sendiri untuk menahan aliran udara mengerikan yang berhembus ke wajah mereka. Perisai pelindung di panggung kompetisi berkilauan dengan sinar yang membuatnya tampak seperti itu semua akan hancur setiap saat. Kedua sosok itu berpisah. Ye Xinglan menyentuh tanah dengan mantap setelah cahaya keemasan menyala, pedang Star God-nya tergenggam di tangannya di belakangnya. Tubuhnya berkilau samar dengan sinar multiwarna yang berasal dari energi negatif lawan. Sumu juga tidak enak badan. Tidak ada cara untuk mengetahui warna wajahnya karena helm itu. Namun, orang-orang dapat dengan jelas melihat luka dalam dari pedang yang membentang dari bahu kanannya ke tubuh kiri bawahnya. Luka itu terpotong jauh ke dalam baju perang dan itu beriak dengan cahaya bintang yang redup. Sangat jelas bahwa Ye Xinglan berada di bawah pengaruh 5 keterampilan jiwanya yang tumpang tindih tetapi dia juga ditebas oleh Ye Xinglan. Kedua belah pihak mengalami kerugian. Dai Yuyan, yang duduk di ruang tunggu mau tak mau mengerutkan kening ketika melihat ini. Dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang kemampuan Sumu.
Serangannya yang paling kuat adalah Five Rings Aswan yang mengandalkan garis keturunan dan bakat alaminya untuk memicu pembentukan tornado 5 cincin. Bahkan Long Yue akan melangkah hati-hati ketika menghadapi serangan seperti itu, apalagi yang diperkuat oleh armor tempur Sumu. Namun, bagaimanapun juga, dia masih seorang master jiwa tipe kontrol dan paling ahli dalam melakukan kontrol. Dia hanya akan berada dalam kesulitan ketika lawannya menembus serangannya yang paling kuat. Dai Yuyan menyimpulkan bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk menembus Tornado Destruction Mu Ye dan belum, Ye Xinglan berhasil melakukannya. Pertahanan baju perang Sumu terbatas untuk memperkuat kekuatan rohaninya. Dia masih baik-baik saja setelah ditebas oleh pedang, tetapi sulit untuk memprediksi apakah baju perangnya masih bisa melindunginya dari tebasan lain. Bab 693, 1-0. Meskipun dipengaruhi oleh efek cincin jiwa negatif dari Slow, Soul Power Stripping, Devour, Destroy, dan yang lainnya, Ye Xinglan bersinar dengan cahaya bintang yang mempesona. Setiap sinar cahaya seperti pedang yang tajam. Mereka memutuskan efek cincin jiwa negatif dengan kecepatan menyilaukan. Jelas, armor tempurnya sangat tahan lama, seperti yang diharapkan dari armor yang dibuat dari alloy roh. Itu adalah pangkat yang lebih kuat daripada armor pertempuran biasa dalam hal serangan dan pertahanan. Itu juga memiliki kemampuan untuk terus berkembang di masa depan. Ini pasti rahasia dalam Akademi Shrek. Dai Yuyan memiliki perasaan bahwa armor pertarungan satu kata paduan roh adalah metode saat ini untuk membuat armor yang digunakan oleh Shrek Academy. Ye Xinglan mengangkat pedang Stargot perlahan, dan dia tiba-tiba beralih ke pegangan dua tangan. Dia mengambil setengah langkah dengan kaki kirinya dan berhenti. Dengan kedua tangannya digagang pedang, dia mengarahkan ujung pedang ke bagian kanan bawah tubuhnya. Seketika, kilau cahaya bintang di tubuhnya bersinar terang. Seluruh orangnya tampaknya telah berubah menjadi bintang dalam sekejap, dan dia tidak bergerak lagi. Napas compang camping Sumu hanya bisa didengar sendiri saat dia bersembunyi di bawah baju perangnya. Dia terlalu kuat, kekuatan lawan ini terlalu besar. Bertentangan dengan imajinasi Dai Yuyan, tebasan barusan memang telah membuka baju perangnya. Faktanya, armornya sudah mengalami banyak kerusakan. Sudah ada celah kecil di dalamnya. Kesadaran pedang yang luar biasa itu terjun langsung ke tubuhnya dan menimbulkan kekacauan di dalam dirinya. Sebagai master jiwa pertempuran sistem kontrol, tubuh Sumu jauh lebih kuat dibandingkan dengan guru jiwa pertempuran sistem serangan. Sekarang, dia hanya bisa mengelola serangan ini dengan kekuatan jiwanya yang berperingkat Raja Roh. Dia entah bagaimana berhasil menekan kesadaran pedang dan ingin mengeluarkannya dari tubuhnya. Namun, kesadaran pedang Ye Xinglan tampaknya memiliki substansi. Kemanapun ia pergi, ia membawa kekuatan penghancur yang kuat. Jika dia bisa menenangkan hatinya, dia masih bisa melawan ini dengan basis budidayanya. Kemudian lagi, jika dia menghadapi Ye Xinglan yang kuat, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan pijakan yang kuat? Jelas, Ye Xinglan tahu tentang kondisinya. Itulah sebabnya dia berdiri di sana dan mengumpulkan energinya untuk saat ini. Sementara dia menyimpan energinya, efek negatif pada tubuhnya lenyap. Auranya sendiri terus meningkat pada tingkat yang luar biasa. Ye Xinglan belajar menyimpan energi dari mengamati pertempuran Xie. Sepanjang proses menyimpan energi, ia menggabungkan sikapnya yang mengesankan, kesadaran pedang, kekuatan jiwa, dan perlengkapan perang bersama. Melalui koordinasi antara baju perang dan bintangnya, dia menyerap kekuatan eksternal untuk memperkuat dirinya sendiri. Ye Xinglan, dalam kondisinya saat ini, bisa langsung meluncurkan serangan balik saat dia dihadapkan. Bagi siapapun yang menghadapinya saat dia dalam keadaan seperti itu, akan lebih baik untuk menyerangnya sesegera mungkin. Jika lawannya terlalu lambat untuk melakukannya, mereka kemungkinan besar akan menghadapi tebasan yang mengerikan setelah energi dikumpulkan. Namun, dia menghitung waktunya dengan tepat. Ketika dia mulai menyimpan energi, Sumu masih berjuang dengan kesadaran pedang yang dia tinggalkan di dalam tubuhnya. Ketika dia akhirnya berhasil menekannya setelah melalui banyak masalah, pedang Stargot dalam genggaman Ye Xinglan sudah menjadi emas yang cemerlang. Bintik-bintik cahaya bintang di tubuhnya samar-samar membentuk peta konstelasi. Kekuatan yang menakutkan bahkan tampaknya mengubah udara. Ekspresi Sumu berubah drastis. Dia bisa merasakan bahwa tebasan yang akan datang ini pastinya tidak akan lebih lemah daripada tebasan yang turun dari langit. Dengan kendali Ye Xinglan atas pedang Stargotnya,
serangan ini kemungkinan besar akan mendarat di tempat yang sama di tubuhnya. Jika itu yang terjadi, armor tempurnya akan hancur seketika, mungkin membawa tubuhnya bersamanya. Sebagai master jiwa sistem kontrol pertempuran dan otak tim, meskipun Sumo enggan melakukannya, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kekuatan lawan ini lebih besar daripada miliknya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia menyaksikan kesadaran pedang sekuat miliknya. Aku menyerah. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan sedikit kesulitan. Energi pedang menyala sekali, seolah-olah telah dipicu. Itu kemudian menembak melewati Sumo, menembak selama 100 meter dan sebelum menyerang penghalang jiwa dengan serangkaian ledakan. Tempat di mana Ye Xinglan berhenti kebetulan berada di sebelah Sumo. Bahkan jika sinar pedang itu tidak ditujukan padanya, Sumo masih bisa merasakan menggigil di tubuhnya. Kesadaran pedang yang telah jatuh ke tubuhnya beberapa saat yang lalu, tampaknya telah diseret karena meletus seketika. Dia mendengus. Sumo tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah segar. Dia telah terluka secara internal. Kamu, Sumo menggeram. Ye Xinglan mengabaikannya. Dia mengembalikan pedang itu ke tubuhnya, berbalik dan berjalan menuruni panggung. Dari pandangan penonton, setelah lawannya menyerah, Ye Xinglan tidak mengarahkan serangannya ke Sumo. Hanya Sumo sendiri yang tahu bahwa kesadaran pedang yang tersisa di tubuhnya telah dipengaruhi oleh tebasan Ye Xinglan sekarang dan telah meledak dengan segera. Nadinya sudah terluka, ini pasti akan mempengaruhi pertandingan yang akan datang. Dia tidak akan pernah percaya bahwa ledakan kesadaran pedang itu hanya kebetulan. Pertandingan pertama kompetisi solo, kemenangan jatuh ke Shrek Academy. Pengumuman wasit itu sedikit mengejutkan. Ini adalah pertarungan antara pemuda di bawah usia 20. Orang muda saat ini benar-benar luar biasa. Stan penonton juga ramai berdiskusi. Meskipun semua orang bisa menebak bahwa bahkan jika Monster Academy dapat mengalahkan Shrek Academy, itu akan sangat mustahil bahwa mereka dapat mengalahkan mereka sepenuhnya. Namun, mereka kalah di pertandingan pertama, dengan cepat harus kehilangan. Ini telah mengguncang penonton sedikit. Kekuatan kontestan Akademi Shrek Ye Xinglan benar-benar luar biasa. Kali ini, Sumo tidak menahan baju perangnya. Dia telah melepaskan baju perangnya saat dia melangkah di atas panggung, tapi dia masih kalah dalam pertandingan. Bahkan perpaduan dari 5 keterampilan jiwanya yang besar di bawah peningkatan armor tempurnya tidak dapat sepenuhnya memblokir tebasan Ye Xinglan. Basis budidaya macam apa ini? Ketika dia kembali ke ruang tunggu, Ye Xinglan kembali ke tempat duduknya sendiri. Dia batuk pelan 2 kali dan mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka mulutnya. Hanya Gu Yue yang berada di sampingnya yang bisa melihat bahwa sapu tangan Ye Xinglan ternoda oleh bintik merah. Destruction Storm tidak mudah bertahan. Armor pertempurannya juga tidak sepenuhnya menyaring serangan lawannya. Dia juga terluka. Su Lizhi buru-buru menyerahkan 2 Pok Buns pemulihannya. Ye Xinglan memakannya dengan cepat. Jika dikatakan bahwa Master Jiwa Sistem Pendukung adalah sahabat terbaik di medan perang, maka Master Jiwa Alat Jenis Makanan akan menjadi sahabat terbaik setiap saat. Dalam hal kemampuan bertarung, mereka tidak sekuat jiwa Master Sistem Pendukung. Namun, dalam hal peningkatan, penyembuhan, dan dukungan yang berkelanjutan, mereka memiliki kelebihan mereka sendiri. Gu Yue menembak Ye Xinglan dengan tatapan prihatin. Ye Xinglan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Bibirnya bergerak sedikit ketika dia memproyeksikan suaranya, dia lebih terluka daripada aku. Aku baik-baik saja. Sumo tidak diragukan lagi sangat cerdas karena dia membuat keputusan untuk menyerah meskipun masih ada kemungkinan dia meluncurkan serangan balik. Namun, jika dia melakukan itu, bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan lapisan kulit. Dia pasti tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan mendatang. Dia tidak bisa menguraikan kondisi Ye Xinglan saat itu. Dia tidak bisa menentukan apakah serangan terakhirnya bisa menangkal serangan Ye Xinglan. Itu sebabnya dia memilih untuk menyerah. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi tim. Hasil pertandingan tunggal mungkin tidak menentukan hasil akhir. Ye Xinglan baru saja duduk ketika Yuanen Yehui sudah berdiri. Dia sudah menunggu terlalu lama untuk pertandingan ini. Dalam hatinya, ada terlalu banyak hal yang ingin dilepaskannya dengan eksplosif. Dia ingat dengan jelas orang yang memegang kartu di pintu kafetaria Akademi Shrek dengan harapan menukarnya dengan sejumlah uang untuk makanan saat itu. Dia juga ingat dengan jelas pria yang menghalangi jalannya karena sia-sia. Dia bahkan ingat orang yang mengalahkannya berulang kali di panggung kompetisi,
tetapi juga memberinya keinginan kuat untuk bertarung setiap saat. Dia tidak di sini sekarang, tetapi kita masih ada. Dia pasti akan kembali. Kami akan menyambutnya dengan kemenangan kami. Petik 1. Kapten, kami menunggu Anda kembali. Dengan langkah besar, Yuanen Yehui berjalan lurus menuju panggung kompetisi. Di sisi Monster Academy, Tiger King Dai Yuyan berdiri. Dia memasang ekspresi muram saat dia berjalan menuju cincin. Cedera Sumu bukan hanya dangkal, dan ia telah minum obat. Dia duduk untuk memfokuskan semangat dan istirahatnya. Sebagai master jiwa master kontrol dari tim mereka, cedera Sumu pasti akan mempengaruhi pertandingan yang akan datang. Dia yang paling dekat dengan Sumu, dan Sumu terluka setelah 2 pertandingannya dengan Shrek Academy. Pertandingan pertama, di mana ia telah melukai ekornya, sangat menyedihkan. Dia masih menyimpan dendam. Pertandingan kedua kompetisi solo adalah Yuanen Yehui versus Dai Yuyan. Bab 694, kuat terhadap kuat. Kedua lawan naik panggung pada saat yang sama. Mereka tidak saling bertemu selama kompetisi solo. Dengan demikian, ini adalah pertemuan pertama mereka di panggung kompetisi. Ada api yang membakar di hati mereka. Ini ditakdirkan untuk menjadi pertarungan antara naga dan harimau satu. Pertandingan kedua akan dimulai. Ini akan menjadi Sen Akademi Yuanen Yehui dari Akademi Shrek melawan Pangeran keempat. Meskipun Yuanen Yehui tidak memiliki satu set lengkap baju tempur pertempuran satu kata, dia memiliki komponen inti dari baju perang. Dia mampu melepaskan sebagian besar kekuatan baju perang. Pada saat yang sama, dia memiliki jiwa bela diri kembar. Kedua jiwa bela dirinya sangat kuat. Menurut profil kami, jiwa bela dirinya adalah Titan Giant AP dan Fallen Angel. Dia memiliki 2 atribut besar yaitu kekuatan dan kegelapan. Ini akan menjadi tabrakan antara 2 kekuatan besar. Saya berharap mereka berdua bertengkar dengan baik. 5, 4, 3, 2, 1, biarkan pertandingan dimulai. Berbeda dengan pertandingan sebelumnya, ketika dimulainya pertandingan diumumkan, Yuanen Yehui dan Dai Yuyan saling berhadapan. Mereka berdua sistem serangan Battle Soul Masters. Mereka bisa melepaskan kekuatan tempur mereka yang paling kuat dalam jarak tertentu. Sementara Yuanen Yehui berlari kencang, tubuhnya mulai membengkak dengan cepat. Cincin jiwanya yang pertama dan ketiga berkedip-kedip. Kekuatan Titan, dan Diamond Titan. Ketika dia berlari, kakinya hampir tidak mengeluarkan suara apapun di tanah. Dengan transformasi tubuhnya, setiap langkah membawanya lebih jauh. Bersamaan dengan itu, kakinya membuat suara dentuman yang dalam ketika mereka mendarat di tanah seolah-olah binatang buas sedang mengamuk. Demikian pula, Dai Yuyan melepaskan keterampilan jiwanya yang pertama dan ketiga. White Tiger Protective Barrier, dan White Tiger Diamond Transformation. Tubuhnya tidak membengkak sekuat Yuanen Yehui, tapi dia juga berubah sangat kuat. Dia melenturkan sepasang cakar harimau dan bergerak dengan kecepatan yang menyilaukan. Para hadirin menahan napas. Komentar Fanger memiliki nada yang mendesak, ini akan menjadi tabrakan antara serangan dan kekuatan. Kontak pertama antara kedua kontestan akan sangat penting karena akan mengungkapkan kepada kita siapa di antara mereka yang berada di atas angin di ranah yang akrab dengan keduanya. Siapapun yang kehilangan tempat setelah kontak pertama akan menghadapi pertempuran yang berat saat pertandingan berlangsung. Petik 2. Pada saat yang sama dia berkomentar, jarak antara kedua kontestan telah berkurang secara drastis. Yuanen Yehui menurunkan pundaknya dengan pose sombong yang menanggung seluruh tubuhnya saat dia menyerbu Dai Dayan. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa ini akan menjadi bentrokan antara dua raksasa, tubuh Dai Yuyan tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Dia mengesampingkan ram langsung Yuanen Yehui dengan Ghost Shadow Perplexing Track. Pada saat yang sama, sepasang cakar harimaunya menyapu tulang rusuk Yuanen Yehui dengan sudut dari bawah. Tabrakan kekuatan secara langsung. Berdasarkan penampilan, tampaknya keduanya adalah sistem serangan. Meskipun jiwa bela diri White Tiger kuat, itu tidak pernah bisa dibandingkan dengan jiwa bela diri Titan Giant AP yang lebih kuat. Dai Yuyan yakin akan hal ini, jadi dia tahu dia tidak boleh gegabah hanya karena basis budidayanya satu cincin lebih tinggi dari Yuanen Yehui. Dia seharusnya tidak meremehkan siapapun dari Akademi Shrek. Ram Yuanen Yehui terjawab. Pada saat ini, dia berbalik setengah lingkaran saat tubuhnya dengan cepat menghindari cakar Dai Yuyan. Kecepatan Dai Yuyan sangat cepat. Dia melepaskan Ghost Shadow Conflexing Track dan menjerat Yuanen Yehui seperti hantu. Cakarnya mengarah ke bagian vitalnya di bawah tulang rusuk.
Ini juga sebagian karena perbedaan ketinggian mereka. Perawakannya yang lebih kecil berarti dia gesit. Dalam hal ini, Dai Yuyan percaya diri. Ketika Yuanen Yehui berbalik, dia mengangkat tangannya yang memperlihatkan titik-titik rentan di bawah tulang rusuknya. Saat itulah Dai Yuyan tiba-tiba merasakan tarikan dari gaya seret. Tubuhnya yang awalnya gesit tiba-tiba menjadi lamban. Ketika dia bergerak lebih dekat ke Yuanen Yehui, bahkan trek Sado-Sado membingungkannya kacau. Sebagai murid langsung Tang Sekte, bagaimana mungkin Dai Yuyan tidak mengenali teknik Tang Sekte tentang pengendalian naga menangkap derek? Pada kenyataannya, dia belum mempelajari teknik rahasia ini, tetapi dia tahu kemampuannya dengan cukup baik. Dengan kekuatan kuat Titan Giant AP dan kekuatan jiwanya yang kuat, Yuanen Yehui menyatukan Controlling Dragon Capturing Dragon dan skill soul keduanya, Air Cannon, untuk menciptakan kekuatan pengendali yang kuat atas aliran udara. Lengannya dalam posisi melingkari dan pusaran tampak muncul di depan lengannya. Dai Yuyan terhuyung-huyung dari tarikan pusaran langsung. Yuanen Yehui mencoba meraih bahu Dai Yuyan dengan tangannya. Dai Yuyan tertangkap basah saat dia nyaris berhasil menghindari kopling Yuanen Yehui. Menampilkan kemampuannya yang tangguh untuk beradaptasi dengan perubahan, dia merespons dengan cepat dengan mengangkat kepalanya, dan seteguk White Tiger Intense Light Wave melesat langsung ke wajah Yuanen Yehui. Kedua kontestan itu sangat dekat satu sama lain. Sulit bagi Dai Yuyan yang saat ini kehilangan kendali untuk sepenuhnya menghindari tangan Yuanen Yehui. Demikian pula, sama sulitnya bagi Yuanen Yehui untuk menghindari tembakan White Tiger Intense Light Wave pada jarak yang sangat dekat. Jika seseorang menyerang titik strategis musuh, akan ada pembalasan yang tak terhindarkan. Dai Yuyan tidak mungkin membuat pilihan yang lebih baik. Jika Yuanen Yehui ingin menghindar, tidak mungkin baginya untuk meraihnya. Kalau tidak, dia akan terkena sinar. Jika dia terkena White Light Intense Light Wave, bagaimana dia bisa menangkap Dai Yuyan? Dengan basis budidayanya, kekuatan serangan White Light Intense Light Wave telah mencapai tingkat yang kuat. Dalam jarak 10 meter, bahkan logam langka pun akan hancur seketika. Tindakan Yuanen Yehui sangat sederhana, itu melebihi harapan semua orang. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan berteriak, hancurkan. Sebuah cahaya tak berbentuk keluar langsung dari mulutnya dengan cara yang eksplosif. Setelah kontak, White Light Intense Light Wave menunjukkan tanda-tanda runtuh. Meskipun masih utuh, kecepatan serangannya melambat dengan luar biasa. Yuanen Yehui memiringkan kepalanya untuk menghindari White Light Intense Light Wave. Akibatnya, satu tangan kehilangan target, tetapi tangan lainnya berhasil meraih bahu Dai Yuyan. Sesaat kemudian, Dai Yuyan merasakan kekuatan besar lainnya datang padanya. Dia tersentak ke atas. Tanpa ragu sedikit pun, jiwa berdering di tubuh kedua kontestan bersinar pada saat yang sama. Yang bersinar di tubuh Dai Yuyan adalah cincin jiwanya yang kelima, White Tiger Demon God Transformation. Tubuhnya membesar dan diperkuat dengan cepat. Serangan dan pertahanannya diperkuat pada saat yang sama. Di sisi lain, tubuh Yuanen Yehui menyusut dengan lengannya yang tebal dan kekar. Cincin jiwa keempatnya bersinar terang, Devil Titan. Ledakan, Dai Yuyan dikirim tanpa ampun ke tanah. Seluruh tahap kompetisi terdengar gemuruh yang kuat. Stand penonton langsung dipenuhi dengan teriakan kaget. Ada banyak yang khawatir untuk pangeran keempat. Dia terlempar ke tanah, dan masa cahaya putih meletus dari tubuh Dai Yuyan. Keahlian jiwa keempat, White Tiger Demon Slaying Kill. Jika dia tidak melepaskannya, Yuanen Yehui akan ditarik ke dalam pembunuhan Demon Slaying Macan Putih. Yuanen Yehui mundur ke belakang dan dengan cepat membuat jarak di antara mereka. Pada saat yang sama, dia mengangkat tinjunya. Di bawah pengerahan lengan kekarnya, dia menghancurkan tinjunya dengan paksa ke tanah. Ledakan, Dai Yuyan melepaskan White Tiger Demon Slaying Kill saat dia membebaskan diri dari genggaman Yuanen Yehui. Setelah Yuanen Yehui menyentuh tanah, seluruh tubuhnya bergetar hebat sampai dia terpental dari tanah. Tubuhnya saat ini berantakan. Yuanen Yehui menginjak tanah dengan kedua kakinya. Seperti bola meriam, dia menyerbu dadanya untuk memukulnya. Ketika Yuanen berada di bawah pengaruh Titan Setan, dia praktis adalah mesin liar yang diisi dengan kekuatan luar biasa. Tubuh Dai Yuyan ada di udara, dan hatinya dipenuhi ketakutan. Kekuatan tempur lawannya sangat kuat. Juga, tingkat mengerikan kekuatannya tampaknya tidak kalah dengan Tang Wulin. Dengan tubuhnya di udara, Pangeran keempat menunjukkan tekadnya. Dia tidak melakukan upaya lain untuk menghindari atau serangan balik.
Sebagai gantinya, ia dengan cepat memeluk lututnya untuk menggulung tubuhnya menjadi bola dan menggunakan punggungnya untuk melawan tackle Yuanen Yehui. Kekuatan tackle-nya brutal. Dai Yuyan dikirim terbang seperti bola meriam. Meski begitu, seketika tubuhnya dipukul, Yuanen Yehui memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Tubuh Dai Yuyan tidak tegang. Dia mengambang ringan seperti sepotong jerami. Meskipun dampak dari tackle yang mengguncangnya, itu tidak memiliki efek yang dia maksudkan. Tubuhnya melesat ke udara saat Dai Yuyan meregangkan anggota tubuhnya. Bersamaan dengan itu, potongan baju perang terlempar keluar yang meraih tubuhnya dan kemudian bergabung bersama. Dai Yuyan mencerminkan bahwa ia telah mengalami beberapa kerugian serius setelah serangkaian pertempuran jarak dekat. Jika ini terus berlanjut, dia khawatir dia akan kalah. Dia mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengenakan baju perangnya. Jiwa bela diri Titan Giant AP benar-benar menekan jiwa bela diri macan putihnya. Pertempuran lawannya akan lebih kuat daripadanya, dan jelas bahwa lawannya lebih berpengalaman dalam pertempuran yang sebenarnya. Dalam keadaan seperti itu, ia harus memanfaatkan keuntungannya jika ia ingin mengubah kekalahan ini menjadi kemenangan. Dibandingkan dengan Yuanen Yehui, keunggulan terbesarnya tidak diragukan lagi adalah set lengkap armor perang satu kata. Itu sebabnya dia mengambil risiko untuk bertahan dari tackle. Dengan transformasi Dewa Setan Harimau Putih, ia mengalihkan kekuatan dampak untuk melepaskannya. Sementara dia menjaga jarak, dia mengenakan baju perangnya. Yuanen Yehui juga melepaskan armor tempurnya tanpa ragu-ragu. Lapisan cahaya berkilau bersinar. Potongan baju perang menempel di tubuhnya dan benar-benar melindungi bagian atas tubuhnya. Dengan mengenakan baju tempur mereka, teknik mengesankan dari kedua kontestan diperkuat secara instan. Kaki Dai Yuyan menyentuh tanah. Pada saat berikutnya, ia bangkit kembali ke tempat asalnya. Kali ini, dia 2 kali lebih gesit dari sebelumnya. Yuanen Yehui meninju dengan tangan kanannya, tepatnya di cakarnya. Ledakan. Idiom Cina berarti pertarungan sengit antara dua lawan yang setara. Bab 695, Gerbang Neraka. Kedua tubuh mereka melesat ke belakang. Set lengkap baju perang pertempuran satu kata telah menutup celah di antara kekuatan mereka. Yuanen Yehui tidak lagi memiliki banyak keunggulan dalam hal kekuatan. Tubuh Dai Yuyan berkilauan. Dia maju dengan Ghost Shadow Perplexing Track ketika sepasang pedang tajam dari cakar harimau menari di udara. Dia melepaskan serangan berat pada Yuanen Yehui. Dengan Titan Iblis dan perlengkapan perangnya, Yuanen Yehui bertarung dengan aman dan mantap. Dia stabil seperti Gunung Tai. Tangan besarnya melepaskan Controlling Dragon Capturing Dragon saat dia mencoba yang terbaik untuk mengurangi keunggulan kelincahan lawannya. Dai Yuyan berkecil hati ketika dia ditekan olehnya. Saat ini, ia kembali unggul setelah melalui banyak tantangan. Bentuk serangannya menjadi lebih ganas. Yuanen Yehui tidak bisa membantu tetapi mundur perlahan. Dia ditekan olehnya sampai dia kesulitan bernapas. Yang Mulia Pangeran keempat untuk sementara waktu menang dengan keunggulan dari baju perangnya. Dia tidak lagi kalah dengan lawannya dalam hal kekuatan. Dia bahkan memiliki keuntungan dari ketajaman cakar harimau. Jika kita melihat lebih dekat, kita akan melihat bahwa beberapa bagian baju zirah pertempuran Yuanen Yehui telah ditandai oleh cakar harimau. Di bawah keadaan seperti itu, kelelahan kekuatan jiwanya akan dipercepat. Yang Mulia basis budidaya Pangeran keempat adalah di atas peringkat 50. Meskipun Yuanen Yehui adalah bela diri kembar jiwa, dia tidak akan memiliki keuntungan dalam hal kekuatan jiwanya. Kemungkinannya ada pada Pangeran keempat. Yang masih harus dilihat adalah apakah kontestan Yuanen Yehui dapat memanfaatkan keuntungan dari jiwa kembarannya untuk mengubah air pasang pertempuran sebagai pertandingan mereka berlangsung. Komentar Fanger relevan meskipun bias terhadap Yang Mulia Pangeran keempat. Penonton akhirnya menghela nafas lega. Sebelumnya, ketika mereka melihat Pangeran keempat dibanting ke tanah, jantung mereka berdetak kencang. Meskipun Yuanen Yehui terus surut, dia tidak bingung dalam retretnya. Tatapannya ditentukan saat dia menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Ledakan, sepasang cakar harimau menyerang Fambres Yuanen Yehui. Dia mundur setelah terguncang oleh dampak serangan itu. Ada 10 bekas cakar lagi di Fambranya. Dengan peningkatan armor tempurnya dan peningkatan dari 3 transformasi macan putihnya, kekuatan serangan Dai Yuyan telah mencapai tingkat yang menakutkan. Dai Yuyan mengeluarkan raungan panjang dari mulutnya. Tubuhnya bersinar terang.
Dia melompat dalam upaya untuk melepaskan White Tiger Demon Slaying Kill untuk serangan terakhir untuk mengakhiri pertempuran ini. Pada saat ini, tubuh Yuanen Yehui menyusut dengan cepat, dan sepasang sayap hitam pekat membentang di belakangnya. Dai Yuyan mendengus dalam hati. Aku sudah lama menunggumu. Dia melepaskan White Tiger Demon Slaying Kill-nya sama saja. Namun, lampu hitam dan putih yang seharusnya terkonsentrasi tersebar keluar. Cakar harimau yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit. Skill ini adalah variasi dalam aplikasi White Tiger Demon Slaying Kill. Serangan itu menggabungkan teknik serangan jiwa bela diri Hellsifet keluarga kerajaan dan Hellhundred Claws yang membuat medan serangannya lebih besar. Setelah dia berubah menjadi malaikat jatuh, kelincahan Yuanen Yehui tidak diragukan lagi meningkat pesat dan dia akan tetap gesit. Namun, dia menemui masalah lain. Ketika kelincahannya dinaikkan, kekuatan pertahanannya akan sangat berkurang. Dia akan jauh dari ketika dia memiliki Diamond Titan dan Demon Titan. Dai Yuyan telah melancarkan serangan yang mencakup area luas untuk menutup rute penghindaran Yuanen Yehui. Dia tidak akan memberinya kesempatan untuk memperluas jarak di antara mereka untuk melepaskan keterampilan jiwanya. Selama dia memegang kendali yang kuat atas pertempuran, dia bisa memenangkan pertempuran. Dihadapkan dengan cakar harimau yang menutupi langit, semua rute yang memungkinkan untuk Yuanen Yehui disegel. Setelah dia berubah menjadi malaikat jatuh, dia tidak lagi ganas atau menawan. Cincin jiwa keempat di tubuhnya terlintas, dan pemandangan aneh muncul. Gerbang hitam yang tak menyenangkan muncul tiba-tiba. Yuanen Yehui ada di belakang gerbang hitam. Bayangan cakar jatuh ke gerbang hitam pekat dan menghilang ke udara tipis. Apakah ini mungkin? Keterampilan jiwa apa ini? Yang muda dari Akademi Shrek, belum lagi Dai Yuyan, sedang menyaksikan Yuanen Yehui melepaskan keterampilan jiwa keempat jiwa bela diri malaikat jatuh untuk pertama kalinya. Biasanya, dia menggunakan jiwa bela diri Titan Giant AP-nya. Dia jarang menggunakan jiwa bela diri malaikat jatuh yang karenanya dia tidak pernah menampilkan jiwa bela diri keempatnya. Ketika dia melihat bayangan cakarnya sendiri diblokir oleh gerbang hitam aneh ini, Dai Yuyan secara naluriah mundur 10 meter dengan segera. Atribut keterampilan jiwa Master Jiwa yang tidak diketahui adalah yang paling hebat. Keterampilan jiwa sangat beragam, hanya ketika seseorang menyaksikan kekuatannya, seseorang bisa bertahan melawannya. Master Jiwa paling kuat ketika mereka memperoleh keterampilan jiwa baru. Karena pertimbangan bijaksana, ia memilih tindakan yang lebih aman. Tubuh Yuanen Yehui melintas dan dia muncul di sisi gerbang hitam. Baru sekarang semua orang bisa dengan jelas melihat bahwa itu adalah gerbang ungu gelap. Ada pola rumit yang tidak bisa dibedakan di atas gerbang, dan mereka tampaknya terus berubah. Beberapa saat kemudian, sebuah teror tanpa bentuk samar muncul seolah-olah iblis itu sendiri telah membuka rahangnya dan menjelma menjadi gerbang. Tangisan melengking muncul satu demi satu dari dalam gerbang. Tiba-tiba, kaki ramping keluar dari dalam. Kulitnya putih sedangkan kakinya ramping dan kurus. Beberapa saat kemudian, sesosok ramping berjalan keluar dari dalam. Dia mengenakan pakaian kulit hitam pekat yang menutupi bagian vitalnya. Rambut panjangnya yang terurai berwarna ungu gelap dan jatuh elegan di belakangnya. Dia tampak persis seperti Yuanen Yehui. Satu-satunya perbedaan adalah dia memiliki dua tanduk kecil berwarna merah cerah di dahinya. Di ruang tunggu, Yue Zhengyu tiba-tiba duduk tegak di kursinya. Dia berkata dengan histeris, "Gerbang neraka. Aku terkejut dia memiliki keterampilan jiwa seperti ini. Tidak heran dia tidak sering menggunakannya." Su Xiaoyan bertanya dengan kaget, "Gerbang neraka? Apa itu?" Yue Zhengyu berkata dengan kasar, "Itu adalah kekuatan iblis yang benar. Dia bisa memanggil versi dirinya sendiri yang jahat untuk membantunya dalam pertempuran. Namun, keterampilan jiwa ini melibatkan bidang keberadaan lain. Kekuatan iblis tidak begitu mudah digunakan. Jika dia sendiri kehendak tidak cukup kuat, dia dapat menempatkan jiwanya sendiri dalam bahaya jika dia sering menggunakan keterampilan jiwanya ini. Dia akan berasimilasi ke dalam bentuk iblisnya dan akhirnya berubah menjadi avatar iblis di dunia fana." Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, tatapannya menjadi rumit. Menurut aturan klannya, dia harus segera menundukkan seseorang yang menggunakan keterampilan jiwa seperti itu. Setidaknya dia harus membuat basis kultivasi orang itu menjadi sia-sia untuk mencegah kecelakaan yang mungkin timbul setelah orang seperti itu di iblis. Semua master jiwa yang menjalani demonisasi memiliki karunia alami yang kuat. Begitu mereka di iblis, peningkatan basis kultivasi mereka akan meningkat.
mereka kemungkinan besar akan membawa bencana yang tak terhitung. Dalam hal ini, mereka mungkin bahkan lebih menakutkan daripada tuan jiwa jahat. Dikatakan bahwa guru roh jahat yang paling kuat pasti akan mengalami beberapa tingkat demonisasi. Jiwa bela diri asli Fallen Angel milik Yuanen Yehui lebih baik dalam arti dia masih bisa mengendalikannya. Juga, dia bukan jiwa jahat yang jahat. Namun, dengan kemunculan gerbang neraka, apakah dia bisa mengendalikannya? Organisasi penguasa roh jahat itu tidak akan mencurahkan sumber daya untuk menculiknya dan memaksanya untuk mengutuk dirinya sendiri. Mereka bahkan mungkin mengeksploitasi dia sebagai alat untuk keuntungan mereka sendiri. Dengan demikian, ada potensi besar untuk timbul masalah. Mari kita tunggu sampai pertandingan selesai, maka kita akan bicara. Gu Yue jelas mengerti arti kata-kata Yue Zhengyu yang tak terucapkan. Dia meliriknya, lalu berbicara dengan muram. Di panggung kompetisi, karena penampilan Yuanen Yehui yang lain, gelombang ketidakpercayaan menyapu penonton. Bahkan Fanger tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, keterampilan jiwa apa ini? Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Yuanen Yehui lain telah muncul. Ini jelas bukan keterampilan jiwa tipe klon. Aku hanya tidak tahu seberapa banyak jiwa ini keterampilan akan meningkatkan kekuatannya. Petik 2. Sementara itu, pertempuran di panggung kompetisi masih berlangsung. Ketika dia melihat bahwa sekarang ada dua lawan, bukan satu, Dai Yuyan merasa takut. Namun, rangkap iblis dari Yuanen Yehui tidak memiliki baju perang. Tanpa ragu, Dai Yuyan membuka mulutnya. Sebuah sinar White Tiger Intense Light Wave menembak ke arah Yuanen Yehui yang diiblis. Yuanen Yehui yang diiblis-iblis tersenyum manis, senyum menggoda yang bisa memikat massa. Bahkan Dai Yuyan sedikit terkejut ketika dia melihat dia tersenyum. Dia berteriak dalam hatinya, keindahan seperti itu. Di tengah tatapan jahat Yuanen Yehui yang dipenuhi dengan kepahitan, White Light Intense Light Wave mendarat di tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya meletus dengan puff. Dia berubah menjadi massa asap hitam yang kemudian mengembun saat dia mendapatkan kembali bentuknya di detik berikutnya. Babak 696, Yield. Yuanen Yehui juga bergerak. Tubuhnya berkedip dan dia melompat ke udara dengan pedang bayangan setan di tangannya. Dia menebas pedang ke arah Dai Yuyan, dan pedang energi hitam keunguan berbentuk bulan sabit langsung menghampirinya. Dai Yuyan menyapu Tiger Claw kanannya. Ujung cakar menunjukkan kemampuan mereka sepenuhnya ketika ia memblokir serangan pedang bayangan setan. Namun, Yuanen Yehui yang teriblis menghilang dan muncul kembali di depannya. Cincin jiwa ungu berdesir di sekujur tubuhnya. Segera, Dai Yuyan merasakan tubuhnya melemah. Bahkan perlengkapan perangnya tidak menghalangi efek dari jiwanya. Ini adalah kutukan kelemahan. Dai Yuyan membentangkan cakarnya dan menebasnya lagi, tapi Yuanen Yehui hanya tersenyum sedikit dan berkata dengan nada lembut, bisakah kamu melakukannya? Suaranya manis dan bergerak. Itu terdengar seperti musik yang mi di telinganya. Dia telah menggunakan suara iblis mengisi pikiran. Yuanen Yehui sudah turun dari langit. Sementara Dai Yuyan dipengaruhi oleh suara iblis mengisi pikiran, tubuhnya bertambah besar ketika dia berubah menjadi kera raksasa titan. Ledakan. Dai Yuyan dikirim terbang dengan pukulan tunggal Yuanen Yehui. Yuanen Yehui masih memiliki senyum yang indah di wajahnya. Dia mengangkat tangan kanannya, dan pedang setan bayangan muncul di genggamannya. Jika Hell's Gates memiliki masalah yang sangat besar dan kemampuan untuk mungkin menjelekkan penggunanya, tentu saja itu akan memiliki kekuatan sendiri juga. Ketika Yuanen Yehui beralih kembali ke jiwa bela diri Titan Giant AP-nya, diri iblisnya tidak terpengaruh sama sekali. Melihat itu, situasi Dai Yuyan telah berubah dari menghadapi satu Yuanen Yehui ke dua Yuanen Yehuis, yaitu jiwa bela diri Titan Giant AP dan versi yang diperkuat dari jiwa bela diri malaikat jatuh. Yuanen Yehui yang teriblis memiliki keterampilan jiwa malaikat jatuh sama seperti tubuh utamanya. Selain itu, dia juga memiliki beberapa kemampuan kutukan iblis. Saat dia menghadapi mereka berdua pada saat yang sama, gelombang pertempuran segera berubah arah. Yuanen Yehui maju selangkah. Dia menyerbu ke arah Dai Yuyan dengan langkah kaki yang berat, mengepakkan sayapnya di belakangnya dan terbang ke udara. Pedang bayangan setan di tangannya menunjuk ke arah Ham. Dai Yuyan merasakan hatinya menegang, dan rasa takut yang kuat muncul secara spontan di dalam dirinya. Masih menderita oleh kutukan kelemahan, ia kemudian diserang oleh kutukan takut. Menghadapi kedua kutukan itu, kekuatannya sendiri segera sangat melemah.
Yuanen Yehui yang diiblis di udara menebas ke bawah dengan pedang setan bayangan di tangannya. Namun, tidak seperti serangan asli Yuanen Yehui, energi pedangnya telah berubah menjadi lingkaran cahaya yang melingkari tubuh Dai Yuyan. Ledakan, Yuanen Yehui yang langsung berhadapan langsung mengirim Dai Yuyan terbang dengan tekelnya. Di udara, dia mengepakkan sayapnya dan mengejar tubuhnya ketika terbang ke atas. Hati-hati. Itu adalah dosis lain dari suara setan yang mengisi pikiran. Dai Yuyan, yang bermaksud membebaskan diri dari belenggu, segera membeku. Bentuk homongous dari jiwa bela diri Titan Giant Ape Yuanen Yehui sudah melompat dengan berani. Dia meraih pergelangan kaki Dai Yuyan di udara dan melemparkannya ke bawah. Kemudian, dia membawa tubuhnya yang berat dan mereka jatuh dari langit. Para penonton secara naluriah menutup mata mereka. Dengan keras, Yuanen Yehui tanpa ampun menghancurkan Dai Yuyan ke tanah dengan kekuatan tubuhnya sendiri. Meskipun dia memiliki perlindungan dari armor perangnya, dampak dari smash ini masih membingungkannya. Tak lama setelah itu, rasa sakit yang kuat melanda seluruh tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan goncangan. Dari Yuanen Yehui yang terlahir, datanglah kutukan nyeri. Itu bisa mengintensifkan rasa sakit yang dialami oleh tubuh yang menderita oleh beberapa lipatan. Yuanen Yehui tidak punya niat untuk membiarkannya pergi. Dia mengangkat tubuh Dai Yuyan dengan tangannya dan menghancurkannya tanpa ampun ke tempat lain di tanah. Kemudian, dia mengambilnya dan menghancurkannya kembali ke tempat sebelumnya. Tubuhnya terlempar ke kiri dan ke kanan olehnya, begitu saja. Dia menghancurkan Yang Mulia, pangeran keempat di tanah berulang kali seperti karung goni. Suara ledakan itu memekakkan telinga. Dai Yuyan jelas kehilangan kemampuan untuk menolak. Para penonton menatap dengan mulut ternganga. Fanger juga tiba-tiba menghentikan komentarnya. Berhenti. 4 wasit masuk ke atas panggung pada saat bersamaan. Mereka berlari ke arah Yuanen Yehui. Yuanen Yehui mengayunkan tangan kanannya dan melemparkan Dai Yuyan keluar. Dia jatuh dengan keras ke tanah sekali lagi. Maaf, saya kehilangan kendali sebelumnya, kata Yuanen Yehui datar. Ketika dia mengatakan ini, seluruh kolisem menjadi gempar. Nada suaranya yang tenang tidak mengandung unsur kehilangan ketenangannya. Tidak ada orang yang tidak bisa melihat bahwa dia sengaja membalas dendam untuk Long Yue menginjak Tang Wulin. Juga, dia telah melakukan ini pada Yang Mulia, pangeran keempat yang sejalan menjadi pangeran mahkota. Dia telah memberi mereka tamparan keras, tetapi tidak ada yang bisa menemukan kesalahan dalam tindakannya berdasarkan aturan. Di ruang tunggu, suasananya langsung berubah menjadi kuburan di sisi Monster Academy. Bahkan tatapan Long Yue tampak terbakar dengan api redup. Secara alami, Dai Yuyan tidak terluka serius seperti Tang Wulin tempo hari. Namun, berulang kali melemparkan penuh kekuatan raksasa Titan Kera telah mengguncangnya begitu keras bahwa darah keluar dari 7 lubangnya. Untungnya, dia memiliki perlindungan dari baju perangnya atau hanya satu lemparan akan mengorbankan nyawanya. Yuanen Yehui yang telah diiblis menempatkan tangan pada Yuanen Yehui yang telah kembali ke bentuknya sebagai manusia. Dia membisikkan sesuatu di telinganya sebelum berbalik untuk kembali ke gerbang neraka dengan langkah gesit. Cahaya hitam memendek dan gates neraka tertutup rapat saat menghilang. Ekspresi Yuanen Yehui langsung berubah pucat. Meskipun tubuhnya sedikit bergoyang, dia masih berhasil mengendalikan diri. Dia pergi ke panggung kompetisi dan kembali ke ruang tunggu. Di ruang tunggu, Yuanen Yehui tidak memperhatikan tatapan kasar dari anggota Monster Academy. Dia menerima pemulihan Pok Bun Su Lizzie berlalu padanya dan memakannya. 2-0. Monster Academy telah kehilangan 2 pertandingan berturut-turut di kompetisi solo sementara Shrek Academy sudah mendapatkan 2 poin kumulatif. Mereka hanya kalah terlalu tragis, terutama di pertandingan kedua. Setelah dirawat, Dai Yuyan hanya berhasil kembali ke ruang tunggu dengan dukungan staf. Tubuhnya masih berkedut tak terkendali sedikit dari rasa sakit yang disebabkan oleh kutukan nyeri beberapa saat yang lalu. Meskipun dia tidak terlalu terluka parah, mereka ditampar agak keras di wajah mereka. Long Yue perlahan berdiri, menjaga sinar di matanya terkendali. Kemudian, dia berjalan keluar dengan langkah besar. Pertandingan final kompetisi solo, dan kapten tim Monster Academy akhirnya muncul. Tidak peduli apa, Monster Academy tidak bisa kehilangan pertandingan lagi. Sedangkan untuk Shrek Academy, Gu Yue tidak berdiri. Dia hanya menjawab, kami sedikit mengubah rencana kami. Kemudian, ia mengucapkan sesuatu dengan berbisik.
Senyum muncul di wajah yang lain untuk pertama kalinya dalam beberapa hari ketika seseorang berdiri dan berjalan menuju tahap kompetisi. Kontestan ini. Fanger akhirnya mendapatkan kembali posisinya. Mengomentari kompetisi harus berlanjut. Penonton juga sedikit terkejut ketika mereka melihat kontestan yang berjalan keluar dari ruang tunggu Shrek Academy. Siapa orang ini? Bagaimana mungkin kita tidak ingat pernah melihatnya? Apakah dia benar-benar bergabung dengan kompetisi? Aku baru saja melihat melalui file informasi kontestan. Nama kontestan ini adalah Sulizzy dari Skuadron Akademi Shrek. Dia telah berpartisipasi dalam pertempuran tim dan memasangkan kompetisi sebelum ini, tetapi telah menyerah pada kompetisi untuk beberapa yang tidak diketahui alasan setelah itu. Tetapi, dia tampaknya menjadi, orang yang berjalan keluar dari ruang tunggu Akademi Shrek tidak lain adalah Sulizzy yang berdaging besar dan selalu mengenakan senyum konyol di wajahnya. Dia adalah master jiwa tipe alat makanan. Suara Fanger berubah sedikit. Ketika berhadapan dengan Long Yue, kapten terkuat Monster Academy, Shrek Academy secara mengejutkan mengirim seorang master alat tipe makanan. Apa artinya ini? Saat semua orang bertanya-tanya tentang masalah ini, Sulizzy sudah berada di tahap kompetisi. Setelah Long Yue memasuki penghalang pelindung, dia tidak bisa lagi mendengar komentar di luar penghalang. Dia juga tidak dapat mengingat informasi apapun tentang Sulizzy. Ketika dia melihat lawannya yang tersenyum, besar, dan berdaging, dia hanya bisa mengerutkan kening. Mungkinkah orang ini yang dikirim Shrek Academy adalah senjata rahasia mereka? Apakah dia lebih kuat dari dua sebelumnya? Apakah dia final untuk kompetisi solo? Petik 1, 5, 4, 3, 2, 1. Biarkan pertandingan dimulai. Wasit tidak peduli dengan identitas para kontestan yang dikirim oleh kedua belah pihak. Dia masih mengumumkan agar kompetisi dilanjutkan. Tunggu. Dimulainya pertandingan baru saja diumumkan ketika Sulizzy tiba-tiba mengangkat tangannya yang berdaging ke arah Long Yue. Long Yue bahkan tidak bergerak dari tempatnya. Apa yang harus kamu katakan? Sulizzy tertawa naif dan bergumam pada dirinya sendiri, jangan menilai roti daging dari lipatannya. Roti putih besar muncul di telapak tangannya. Apakah kamu ingin roti? Long Yue tertegun. Makan roti. Tipuan apa ini? Petik 1. Kamu tidak. Sulizzy menjawab pertanyaannya sendiri. Baiklah, aku menyerah. Setelah selesai, dia memasukkan roti besar di tangannya ke mulutnya. Dia menghabiskan roti itu dalam beberapa gigitan. Kemudian, dia berbalik dan melompat ke tahap kompetisi. Ini. Long Yue tertegun. Fanger tertegun. Para petinggi Star Luo Empire juga terpana. Situasi apa ini? Bagaimana hasilnya seperti ini? Petik 1. Dia menyerah. Dia menyerah tanpa bertarung. Ini adalah final kompetisi tim, tabrakan terkuat antara kedua akademi. Petik 1. Juga, di bawah kondisi di mana Shrek Academy memenangkan dua pertandingan pertama, mereka secara mengejutkan memilih untuk menyerah pada pertandingan ketiga. Tidak peduli seberapa bodohnya Long Yue, dia masih bisa mengatakan bahwa Fatso yang baru saja naik panggung sebelumnya adalah seorang master jiwa tipe alat makanan. Apa arti dari lawan-lawannya mengirim alat jiwa tipe master makanan di atas panggung? Apakah mereka sengaja menghinanya? Babak 697, kembalinya Raja Naga. Ini adalah tindakan sederhana tanpa rasa malu dan tamparan publik di wajah mereka. Setelah beberapa saat hening, kutukan yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul dari tribun penonton. Gelombang kutukan ditekan ke arah ruang tunggu Akademi Shrek seperti deru gunung berapi atau tabrakan lautan. Ini adalah kekaisaran Luo Bintang. Yuanen Yehui telah memperlakukan Dai Yuyan seperti itu, dan kemudian ada provokasi dari ahli jiwa tipe alat makanan. Ini benar-benar tak tertahankan. Di peron, bahkan wajah Dai Tianling, wajah Kaisar Bintang Luo berubah suram. Namun, ia harus menunjukkan kemurahan hati yang cukup pada saat-saat seperti Kaisar. Lagi pula, kapten mereka juga terluka parah di pertandingan sebelumnya di sisi Shrek Academy. Sekarang, ketika pihak lain membalas dendam mereka, bukankah ini sesuatu yang normal? Tang Bingyao juga menonton pertandingan hari ini di peron. Pada saat itu, dia berkata kepada Dai Tianling dengan ekspresi minta maaf, Yang Mulia, saya benar-benar minta maaf. Dengan maksud melatih anak-anak ini, Akademi Shrek tidak menugaskan guru untuk membimbing mereka sepanjang kompetisi ini. Mereka telah bertindak atas paksaan, saya minta maaf kepada Anda atas nama mereka. Petik 2.
Dai Tianling merasakan dorongan untuk menamparkan wajahnya yang tersenyum. Apakah ini permintaan maaf? Mereka bersukacita karena kemalangan mereka. Fakta bahwa tidak ada guru yang membimbing mereka hanyalah alasan, dan dia tidak memiliki sedikit pun permintaan maaf dalam nada bicaranya. Tidak apa-apa, ini juga jenis strategi. Kaisar Star Luo Empire tidak akan pernah menyuarakan emosinya sendiri. Long Yue berdiri di panggung kompetisi dan tidak turun. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk dengan dingin ke arah orang-orang dari Akademi Shrek di ruang tunggu. Lalu, dia melengkungkan jarinya. Mereka menghasilkan. Anda dapat menghasilkan untuk satu pertandingan, tetapi dapatkah Anda menghasilkan setiap pertandingan? Petik 1. Gu Yue berkata kepada teman-temannya, dengan suara rendah dengan ekspresi tenang, Lizzie, kami masih mengirimmu. Xiaoyan, kamu ikuti dia, terus menyerah. Itu 2 lawan 2. Itu terlalu sulit bagi mereka jika mereka ingin mengalahkan Long Yue dan Dai Yuner. Menurut strategi Gu Yue, dia tidak pernah berniat untuk bertarung melawan Long Yue selama 2 lawan 2 sejak awal. Pertempuran tim terakhir adalah momen krusial yang akan menentukan hasil kompetisi ini. Baik, Su Xiaoyan berdiri. Dia tersenyum dengan indah dan berkata, aku paling suka berakting. Su Lizzie tersenyum bodoh. Aku akan naik dan makan roti lagi. Xiaoyan, kamu mau satu? Su Xiaoyan melanjutkan secara alami dan anggun, kenapa tidak? Beri aku satu ketika kita di sana nanti. Saat mereka berbicara, mereka berdua berjalan keluar. Pada saat itu, suara antusias terdengar, mengapa kita harus menyerah? Siapa bilang kita pasti akan kalah? Ketika mereka mendengar kata-kata ini, kelompok itu terkejut pada awalnya tetapi tidak lama setelah itu, ekspresi ketidakpercayaan secara bersamaan muncul di wajah semua orang. Gu Yue teleportasi di tempat, membawa kilatan cahaya perak sebelum dia tiba-tiba berbalik. Yang lain melompat dari kursi masing-masing secepat mungkin. Dia mengenakan seragam sekolah hijau tua, dan tangannya disaku. Dia tersenyum bahagia ketika dia melihat teman-temannya, mengedipkan matanya yang besar pada mereka saat bulu matanya yang panjang berkedip. Wajahnya memiliki senyum yang sehangat cahaya matahari. Apakah itu, kontestan Tang Wulin? Di peron, suara Fanger tampaknya dinaikkan 1 oktav lebih tinggi dalam sekejap, kontestan Akademi Shrek Tang Wulin telah kembali. Ya, dia telah kembali. Kapten, Xie dengan cepat bergegas menuju Tang Wulin dan memberinya pelukan. Su Xiaoyan juga bergegas mendekat. Kapten, kamu baik-baik saja. Ini luar biasa, sangat luar biasa. Meskipun Ye Xinglan menempelkan bibirnya, tatapannya tidak lagi tenang. Matanya bersinar terang seolah-olah warna pedang yang menyilaukan berkedip-kedip. Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui saling menatap dan tersenyum satu sama lain. Mereka mengepalkan tangan mereka pada saat yang sama. Su Lizzie terkekeh. Beberapa hari ini ketika kamu tidak ada, aku makan lebih sedikit. Aku bahkan kehilangan berat badan. Tang Wulin menepuk punggung Xie. Tenang semuanya, aku baik-baik saja. Ayo selesaikan pertempuran ini, maka kita akan bicara lebih banyak. Tatapannya diarahkan ke Gu Yue pada saat itu. Tatapan Gu Yue tetap stabil. Kabut encer menutupi matanya. Dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk tenang. Namun, dia masih tidak bisa mengendalikan emosinya. Tang Wulin tersenyum padanya. Saya kembali. Petik 2. Gu Yue menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Kamu kembali, aku akan mengembalikan jabatan kapten kepadamu. Kamu akan memanggil tembakan untuk pertandingan mendatang. Tang Wulin maju 2 langkah. Dia mengangkat tangannya dan meraih bahu Gu Yue. Untuk pertandingan berpasangan, mari kita menjadi orang yang bertarung. Gu Yue tertegun. Kamu bisa bertarung. Mata Tang Wulin tiba-tiba bersinar. Aura yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Gelombang garis darah tebal itu sepertinya memiliki substansi. Tentu saja aku bisa. Di panggung kompetisi, Long Yue melihat ke arah mereka. Ekspresinya muram, bagaimana Tang Wulin sembuh begitu cepat. Dai Yuner sudah naik ke panggung kompetisi. Pandangannya tertuju pada Tang Wulin. Matanya sedikit linglung. Dia baik-baik saja, dia baik-baik saja. Dia kembali. Petik 1. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika dia melihat Tang Wulin, ada perasaan lega dari beban berat di hatinya. Dia akhirnya kembali. Gu Yue melirik Tang Wulin di sampingnya. Kabut berair di matanya menghilang. Sebagai gantinya adalah tatapan yang teguh dan keras kepala. Cara mengesankan tanpa bentuk meledak dari tubuhnya.
Itu melengkapi aura yang dilepaskan dari tubuh Tang Wulin, dan dua aura saling menambah satu sama lain. Meskipun mereka jauh dari tahap kompetisi, Long Yue masih bisa merasakannya dengan jelas. Ekspresinya berubah suram. Kontestan Tang Wulin telah kembali. Apakah lukanya sudah sembuh? Dilihat dari penampilannya, dia tampaknya berniat untuk mewakili skuadron Akademi Shrek dalam pertempuran berpasangan. Orang yang bertempur di sisinya, aku sudah memeriksa daftar namanya, dan itu harusnya kontestan mereka, Gu Yue. Sebelum ini, dia hanya berpartisipasi dalam kompetisi berpasangan. Jiwa bela dirinya tampaknya menjadi elemen tertentu, tetapi karena dia tidak terlalu sering menggunakannya, kami memiliki informasi yang sangat terbatas padanya. Yang akan saya hadapi adalah para kontestan Long Yue, dan Yang Mulia, Puteri Dai Yuner. Meskipun pertandingan 2 lawan 2 ini tidak dapat menentukan hasil akhir dari kompetisi, itu masih dapat memutuskan kontestan mana yang akan dapat melanjutkan ke babak pertempuran tim akhir dengan keuntungan. Mari kita menunggu dengan penuh semangat. Saya harap pihak Shrek Academy tidak akan memilih untuk menyerah lagi. Jika itu terjadi, itu akan menjadi pukulan besar bagi moral mereka. Petik 2. Dalam serangkaian komentar Fanger, suaranya terasa penuh kejutan. Jelas, sebelum kembalinya Tang Wulin, orang-orang yang seharusnya bertarung dalam pertandingan duo bukanlah dia dan Gu Yue. Sebaliknya, mereka seharusnya adalah Su Lizhi dan Su Xiaoyan yang sudah berdiri. Karena fakta bahwa Su Lizhi adalah alat jiwa penolong jenis makanan, niat mereka untuk kehilangan pertandingan sejelas siang hari. Mereka akan menyerah dalam 2 lawan 2, dan kemudian memberikan segalanya dalam pertempuran tim terakhir. Meskipun Fanger masih berpikir bahwa mereka tidak memiliki peluang, itu benar-benar pilihan terbaik yang bisa mereka buat, karena peluang mereka akan relatif lebih tinggi. Namun, sekarang Tang Wulin telah kembali, semuanya tampak berbeda sekarang. Tang Wulin dan Gu Yue berjalan bahu-membahu, menuju panggung kompetisi. Dia membisikkan sesuatu di telinga Gu Yue dan dia mengangguk sebagai balasan. Tatapannya tidak lagi kering. Sebagai gantinya, ia memiliki tekad yang kuat yang belum pernah ia ungkapkan sebelumnya. Keduanya menunggu untuk naik panggung kompetisi. Rambut hitam Gu Yue diikat rapi menjadi kuncir kuda di belakang kepalanya. Senyum tipis muncul di wajah tampan Tang Wulin. Dia tampaknya tidak lagi keberatan tentang terluka parah oleh Long Yue dalam pertempuran terakhir mereka. Kakak Long, jadi kita bertemu lagi, Tang Wulin melambai pada Long Yue. Hasilnya tidak akan berubah. Saya melihat Anda sudah pulih dengan cepat, kata Long Yue dingin. Tang Wulin tersenyum halus. Itulah satu-satunya kebajikan yang aku miliki, aku adalah kecoa yang tidak bisa kamu singkirkan. Kakak Long, kamu tidak akan memiliki jalanmu hari ini. Ekspresi Long Yue membeku. Apa yang dia maksud? Dai Yuner di sampingnya memandang Tang Wulin, lalu dia memandang Long Yue. Putri yang nakal ini pernah sekali, tutup mulut. Dia menyadari bahwa dia, bahkan tidak sedikit, tertarik pada hasil pertandingan ini. Kedua belah pihak, bersiap-siaplah. Kompetisi berpasangan 2 lawan 2 dimulai dalam 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Wasit memandang kedua belah pihak, lalu ia mengumumkan dimulainya pertandingan. Di peron, pemimpin Korps Diplomatik Benua Douluo, Tang Bingyao, meluruskan punggungnya secara naluriah. Tang Wulin telah kembali, ini tentu saja merupakan hal yang baik. Namun, bisakah dia mengalahkan Long Yue? Apakah mereka menang atau kalah? Itu tidak akan dianggap bahwa Shrek Academy benar-benar kalah. Meskipun demikian, mereka dapat menghasilkan keajaiban. Ekspresi Dai Tianling saat ini aneh. Suatu hari, dia secara pribadi menyaksikan tingkat cedera yang Long Yue alami pada Tang Wulin. Ini terjadi hanya dalam 10 hari. Apakah dia sudah pulih? Apakah dia sudah pulih dengan tepat? Di panggung kompetisi, saat wasit mengumumkan bahwa pertandingan telah dimulai, Tang Wulin mengambil langkah besar dan menyerbu ke arah Long Yue. Dia tampaknya tidak terpengaruh oleh kekalahan di pertandingan sebelumnya. Saat dia menyerang, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan saat cincin jiwa emas bangkit dari bawah kakinya. Mata Long Yue segera melotot. 1, 2, 3 dering. Jumlah cincin jiwa emas di tubuhnya telah meningkat menjadi 3. Dalam kurun waktu singkat 10 hari, dia tidak hanya pulih, tetapi dia juga mendapatkan cincin jiwa ketiga. Bab 696 Tang Wulin ingin membunuh seseorang. Apakah kamu benar-benar mengambil keputusan? Old Tang menatap Tang Wulin dengan tegas. Ya,
Tang Tua, aku sudah memutuskan. Jika aku tidak bertarung kali ini, aku merasa bahwa aku akan menyesalinya selama sisa hidupku. Meskipun ini akan membuat kultivasi masa depanku lebih sulit, aku menang, saya menyesalinya. Setelah mempelajari metode membuka 8 meridian luar biasa saya sudah membuka 2 meridian, dan kekuatan jiwa saya telah meningkat banyak. Selain itu, tampaknya kekuatan tubuh saya juga meningkat karena guru Muramuan Ye. Selain itu, ada harta surga dan bumi yang dibutuhkan yang kau sebutkan. Jadi, aku punya peluang. Petik 2. Old Tang menghela nafas, seorang pria harus meninggalkan hal-hal lain yang tidak beres jika dia ingin menyelesaikan beberapa hal. Karena Anda sudah membuat keputusan, lakukan saja. Namun, ini satu-satunya waktu saya akan mengizinkan Anda untuk melakukan ini. Tidak akan ada waktu berikutnya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk beberapa segel terakhir. Petik 2. Baik. Petik 2. Old Tang berkata dengan suara rendah, selama kamu bisa membuka semua 8 meridian luar biasa dalam 5 tahun ke depan dan menghubungkan Heaven and Earth Bridge, kamu pada dasarnya tidak akan berada dalam bahaya dalam 9 lapisan pertama segel. Namun demikian, Anda harus ingat bahwa Anda tidak dapat mengendur karena segel setelah lapisan ke-9 akan menjadi tantangan terbesar Anda. Setiap lapisan segel setelahnya akan menjadi masalah hidup dan mati. Petik 2. Ya, 3 lingkaran. 3 lingkaran penuh cincin jiwa emas muncul di tubuh Tang Wulin. Bahkan dia tidak mau mengingat prosesnya. Satu-satunya hal yang dia ingat adalah ini adalah pengalamannya yang paling menyakitkan menembus segel Raja Naga Emas. Tak lama setelah dia membuka segel-segel lapisan kelima, dia segera membuka segel lapisan ke-6. Beban yang diletakkan di tubuhnya telah melebihi harapannya. Beban itu begitu menyiksa sehingga dia hampir kehabisan energinya. Bersama dengan dukungan dari Tang Tua dan kekuatan eksternal Guru Mu Ye, dia berhasil mengasimilasi itu. Itu memunculkan cincin jiwa emas ketiga di tubuhnya. Segel lapisan ke-6 dibuka, dan cincin jiwa ketiga muncul. Aura garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin secara instan dinaikkan ke tingkat berikutnya. Orang pertama yang menanggung beban adalah Long Yue yang menderita pengalaman paling intens. Garis keturunannya bergetar. Lingkaran cahaya yang dilepaskan oleh 3 lingkaran cincin jiwa tampaknya menghasilkan tekanan besar padanya. Long Yue sedikit mengernyit. Dia merasa, untuk pertama kalinya, bahwa Tang Wulin yang berdiri di depannya adalah ancaman serius. Ancaman ini datang dari garis keturunannya, terlebih lagi dari pertumbuhannya. Setelah terluka parah, dia malah sembuh dan tumbuh dengan kecepatan yang menyilaukan. Mereka berdua memiliki basis budidaya 4 cincin, tetapi kekuatan keseluruhan Tang Wulin telah meningkat pesat. Sebelumnya, dia kalah dalam hal kekuatan. Saat ini, dia pasti akan meningkatkan kekuatan tempurnya. Meskipun Long Yue tidak berpikir bahwa Tang Wulin saat ini dapat menimbulkan banyak ancaman baginya, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jika lawan yang memiliki garis keturunan tipe naga lebih kuat dari Long Yue diberikan 5 atau 10 tahun untuk tumbuh, mungkin Long Yue akan dikalahkan oleh lawan seperti itu. Benar saja, Tang Wulin sangat kuat. Jiwa bela diri Gunung Naga Raja Long Yue segera diaduk. Tubuhnya tiba-tiba bengkak. Dai Yuner yang berdiri di sampingnya dengan cepat mundur 2 langkah. Dia memanfaatkan jiwanya sendiri. Ketika jiwa bela diri Hellsifet-nya dilepaskan, matanya juga menyala. Melalui deteksi spiritual, dia terkejut menemukan bahwa Tang Wulin saat ini seperti nyala api kemasan. Ketebalan aura garis keturunan di tubuhnya menekan keterampilannya begitu banyak sehingga dia tidak bisa mendeteksi tingkat di mana garis keturunannya mengalir dalam tubuhnya. Dia semakin kuat. Mungkinkah cedera fatal itu meningkatkan basis kultivasinya? Petik 1. Pada saat ini, Tang Wulin sudah berada di Long Yue. Dia merentangkan tangannya ke samping, dan sepasang palu raksasa muncul dengan mengesankan. Ketika dia terakhir bertarung dengan Long Yue, dia telah menggunakan palu raksasa ini, yang hanya bisa digunakan oleh Mesha, dengan hammer angin disorder membelahnya untuk menekan Long Yue sampai dia kalah darinya dalam hal kekuatan. Kali ini, dia menggunakan taktik yang sama. Dia mengangkat kedua palu dan mengayunkannya tanpa ampun ke Long Yue. Tombak runcing ganda muncul di tangan kanan Long Yue. Dia bergerak cepat, dan tombak itu berubah menjadi 2 sinar cahaya. Dia menepuk palu raksasa Tang Wulin dengan balok cahaya. Ding, ding, 2 cincin renyah terdengar. Tang Wulin turun dari langit saat serangan ke depannya dihentikan. Anehnya,
Long Yue mengambil 2 langkah mundur. Dari tabrakan saja, itu sudah cukup untuk mengungkapkan pertumbuhan Tang Wulin. Kekuatannya lebih kuat daripada ketika dia bertarung dengan Long Yue terakhir kali. Bahkan tanpa palu angin gangguan, dia tidak lagi kalah dengan Long Yue. Sisik naga emas menutupi seluruh tubuhnya di mana dia melepaskan tubuh naga emasnya beberapa waktu lalu. Tang Wulin menyapu secara horizontal dengan kedua palu saat ia bertujuan untuk pinggang Long Yue. Di sisi lain, Dai Yuner bergerak melengkung. Dia melewati Tang Wulin dan Long Yue di depannya. Dengan kelincahan Hellsifet, dia berlari menuju Gu Yue. Gu Yue tidak bergegas ke depan dengan Tang Wulin. Sebaliknya, dia tetap di tempatnya berdiri. Tampaknya, dia bahkan belum melepaskan jiwa bela dirinya. Seolah-olah pertandingan ini tidak relevan baginya. Mengenai kekuatan Gu Yue, Monster Academy telah melakukan beberapa penilaian dasar. Penilaian mereka terhadapnya adalah bahwa dia adalah penyerang jarak jauh atau master sistem pertarungan jiwa. Pertempuran di mana dia menampilkan kinerja yang luar biasa adalah ketika dia bertarung dengan Hua Lantang dan Ye Zi dengan Tang Wulin. Dalam pertandingan 2 lawan 2, dengan kontrolnya yang luar biasa atas ruang dan elemen-elemen, ia memaksa Hua Lantang kehilangan pertandingan tanpa mengenakan baju perangnya. Itulah sebabnya Dai Yuner langsung menuju Gu Yue saat pertandingan dimulai. Dia tidak berniat untuk terlibat dalam pertempuran antara Tang Wulin dan Long Yue. Dia tahu keterbatasannya yang tidak memungkinkannya untuk bergabung dalam pertempuran tingkat itu. Namun, jika dia bisa mengalahkan pasangan Tang Wulin, tujuannya akan tercapai. Dalam waktu singkat, dia bergegas dalam jarak 50 meter dari Gu Yue. Cahaya bersinar di matanya, dan seberkas serangan spiritual dilepaskan. Dia tahu bahwa Gu Yue memiliki keterampilan retret tata ruang. Karena itu, dia sudah merencanakannya sebelumnya. Dia akan mengendalikan Gu Yue melalui serangan rohaninya untuk mencegahnya melepaskan keterampilan retret spasialnya. Untuk master jiwa seperti dia, begitu dia mendekati lawannya, dengan jiwa bela diri Hellsifet dan penilaian lawannya menggunakan deteksi spiritualnya, dia pasti akan bisa mengalahkan lawannya dalam rentang waktu singkat. Dia melepaskan serangan spiritualnya. Namun, Gu Yue menatap Dai Yuner dengan tatapan tenang. Dai Yuner tiba-tiba merasakan kekuatan spiritualnya ditelan oleh pusaran air besar di dalam lautan. Tampaknya, dia ditarik jauh ke dalam pusaran. Dengan gerutuan teredam, Dai Yuner yang telah mengisi ke arah Gu Yue dengan kecepatan yang menyilaukan tiba-tiba terhuyung. Tubuhnya kehilangan keseimbangan dan dia jatuh langsung ke tanah. Cahaya perak menyala dan sesosok muncul di samping Dai Yuner. Sosok itu mengangkat tangan kanannya yang telah mengepalkan tenggorokannya. Dai Yuner tergantung di udara. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Pertarungan pertama antara Tang Wulin dan Long Yue baru saja berakhir sementara pertempuran antara Gu Yue dan Dai Yuner sudah berakhir. Dai Yuner jatuh di bawah kendali Gu Yue. Ya dewa, apa ini? Mengapa yang mulia tubuh sang putri tiba-tiba kehilangan kendali menyebabkan dia jatuh ke tangan lawannya? Bahkan Fanger tidak memahami apa yang dilihatnya tetapi hasilnya jelas seperti siang hari. Dai Yuner baru saja menunjukkan dirinya ketika dia ditangkap oleh Gu Yue. Cahaya perak menyala lagi, dan Tang Wulin menghilang ke udara tipis. Ketika dia muncul kembali, dia sudah di samping Gu Yue. Tombak runcing ganda di tangan Long Yue tidak mengenai apapun. Ketika dia melihat bahwa Dai Yuner jatuh ke tangan lawan mereka, dia terpana. Meskipun Dai Yuner memiliki basis budidaya 4 cincin, dia adalah jiwa bela diri kembar. Dia kaya dengan karunia alami seperti jiwa bela diri mata rohnya. Juga, dia memiliki jiwa bela diri Hellsifet yang merupakan warisan dari keluarga kerajaan. 2 jiwa bela diri besarnya tidak kalah dengan ahli peringkat Raja Roh biasa. Khususnya, itu adalah Dai Yuner yang telah ditangkap tak lama setelah muncul di depan lawan-lawannya. Ini benar-benar luar biasa. Jangan bergerak atau aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Tang Wulin menatap Long Yue dengan sengit. Niat dingin untuk membunuh meledak dari matanya yang secara bertahap menunjukkan semburat merah. Sepasang palu di tangannya menghilang, dan dia mengulurkan cakar naga emasnya. Ujung tajam cakarnya diletakkan di kepala Dai Yuner. Semua orang tahu bahwa, dengan ketajaman cakar naga emasnya, jika dia menginginkan kehidupan Dai Yuner, yang harus dia lakukan hanyalah menyentuhkan kepalanya dengan ringan, dan semuanya akan berakhir. Bab 699. Long Yue, apakah kamu ingat apa yang kamu lakukan padaku kemarin?
Jika aku membunuh Yang Mulia Sang Putri hari ini, aku bertanya-tanya berapa banyak tanggung jawab yang harus kamu tanggung. Jangan berani. Long Yue melotot dan berteriak. Kejutan dan kemarahan ada di matanya. Tang Wulin tertawa. Dia hampir tampak gila. Bukankah aku berani? Ketika kamu menginjak saya saat itu, apakah Anda pernah mempertimbangkan ini? Saya seseorang yang telah mati sekali. Apa yang saya tidak berani lakukan? Saya akan membuat Anda mati dengan menyesal untuk kembali nikmat menginjak-injak Anda. Petik 2. Saat dia berbicara, cakar naga emas Tang Wulin tiba-tiba bersinar terang. Tidak, di peron, Kaisar Star Luo Empire, Dai Tianling berdiri seketika Tang Wulin menyampaikan ancamannya. Wajahnya penuh ketakutan. Presiden Enci bergerak dengan cepat dan maju ke panggung kompetisi. Keempat wasit telah dibebankan ke Tang Wulin pada saat yang sama. Namun, tidak ada yang berani terlalu dekat. Tidak peduli seberapa kuat basis kultivasi mereka, dalam jarak sedekat itu, mereka tidak bisa menghentikan Tang Wulin membunuh Dai Yuner. Tang Wulin tersenyum tak terduga, senyum yang sangat cemerlang. Dia menurunkan cakar naga emas kanannya dan mengangkat bahu. Terima kasih atas kerja sama Anda. Pertandingan telah berakhir, 4-1. Saat dia berbicara, dia mengangkat lengan kanannya. Dia berbalik dan melambai di stand penonton. Long Yue tertegun. Dai Yuner yang wajahnya pucat dan menyeramkan menutup matanya. Dia sama-sama terpana. Presiden Enci dan 4 wasit yang masuk ke panggung kompetisi semuanya tercengang. Apa yang baru saja terjadi? Kami ditipu. Enci mengutuk dalam hatinya. Semua orang takut oleh penampilan sengit Tang Wulin yang dipenuhi dengan niat membunuh sekarang. Dai Yuner adalah putri kekaisaran. Dia adalah biji mata Dai Tianling yang paling dia hargai. Selain itu, semua orang ingat betapa buruknya Tang Wulin dipukuli oleh Long Yue tempo hari. Membayangkan diri mereka dipukuli sampai sejauh itu, apa yang akan mereka lakukan? Jadi, ketika Tang Wulin mengatakan bahwa dia ingin membunuh Yang Mulia Sang Putri, hampir semua orang percaya itu benar. Ini adalah balas dendam paling memuaskan yang bisa dia dapatkan. Ini adalah kompetisi di mana hidup atau mati tidak penting. Jika dia benar-benar membunuhnya, tidak ada yang bisa menyalahkannya karena melakukan tindakan. Masuk akal jika wasit masuk ke atas panggung. Lagi pula, merekalah yang menjaga agar kompetisi tetap teratur. Namun, Presiden Enci, sebagai orang luar, telah melanggar aturan kompetisi ketika dia naik ke panggung. Meskipun Long Yue tidak mengucapkan kata menyerah, pertandingan telah berakhir tanpa keraguan. Gu Yue melonggarkan cengkeramannya di leher Dai Yuner. Dai Yuner terengah-engah. Tang Wulin tersenyum dan berkata dengan sopan, "Saya minta maaf Yang Mulia. Saya harap kami tidak menakuti Anda, bukan? Bagaimana saya bisa membuat diri saya menghancurkan bunga? Bukan itu yang dilakukan seorang pria terhormat. Sekali lagi, saya minta maaf." Saat dia mengatakan ini, dia berbalik dan turun ke panggung kompetisi dengan Gu Yue. Tang Wulin. Long Yue merilis lolongan marah melalui gigi terkatup. Tang Wulin menarik senyumnya dan menatapnya dengan dingin ketika dia berkata, "Sampai jumpa di pertarungan tim." Segera setelah itu, dia melompat ke tahap kompetisi. Presiden Enci turun dari langit dan mendarat di panggung kompetisi. Dia menghela nafas dalam hati, "Aku benar-benar bingung setiap kali aku mengkhawatirkan diriku dengan mereka." Petik 1. Pada saat itu, bahkan jika dia adalah ahli yang hebat, dia harus peduli dengan kehidupan sang putri. Semua hal dipertimbangkan, dendam Tang Wulin datang dari terluka parah oleh muridnya. Jika sang putri meninggal sebagai akibatnya, Long Yue kemudian akan bertanggung jawab. Namun, ketika dia dikalahkan oleh seorang pemuda, bagaimana mungkin dia tidak merasa marah? Napas Long Yue menjadi lebih berat. Dia melihat kepergian Tang Wulin. Tombak runcing ganda di tangannya bergetar sedikit ketika dia mengencangkan genggamannya. 4-1. Hasil ini tidak dapat diubah. Pihak yang melanggar aturan akan dianggap kehilangan pertandingan. Dengan warga bintang benua-benua sebagai saksi, bahkan Kaisar Dai Tianling tidak dapat mengubah hasilnya. Di peron, alis Tang Bingyao terjalin erat. Dia berkata dengan marah, "Tang Wulin ini, apa yang dia lakukan? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Jangan khawatir Yang Mulia, saya akan memastikan bahwa dia mendapat omelan yang baik nanti." Sebagai salah satu perwakilan dari federasi, bagaimana dia bisa bersaing dengan taktik seperti itu? Dia benar-benar pergi terlalu jauh. Petik 2.
Dai Tianling meliriknya dan berpikir ke dalam, cukup, hentikan aktingmu. Anda tidak bisa menahan senyum di wajah Anda. Petik 1. Faktanya, bahkan Dai Tianling sendiri ingin tertawa. Tang Wulin membuat mereka bingung. Di pertandingan sebelumnya, dia bertarung dengan sekuat tenaga untuk lolos dari kematian saat dia membela kehormatan Shrek. Namun, dalam pertandingan tadi, apakah dia menggunakan taktik seperti itu karena dia tahu bahwa dia bukan tandingan Long Yue? Apapun alasannya, pemuda ini luar biasa. Dari sudut pandang ini, ketika putrinya sendiri jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, itu mencerminkan bahwa putrinya memiliki mata yang tajam. Pada usia 15 tahun, dia sudah luar biasa. Jadi, mengingat ruang untuk pertumbuhan, itu akan menjadi dugaan siapapun tentang potensinya. Paling tidak, dia tidak akan kalah dengan Long Yue. Sebagai kaisar, dia memiliki hati yang murah hati. Putrinya tidak terluka, oleh karena itu, kemurahan hatinya karena tidak menyembunyikan perasaan sakit. Sebagai gantinya, dia memiliki beberapa pemikiran aneh. Ekspresi wajahnya agak aneh, tapi dia mengangguk ke arah Tang Bingyao mengakui bahwa dia mendengarnya. Kemudian, dia mengembalikan pandangannya ke panggung kompetisi. Setelah kompetisi solo dan kompetisi berpasangan berakhir, kedua tim memiliki waktu setengah jam untuk beristirahat dan memulihkan diri. Bagaimanapun, para kontestan yang akan berpartisipasi dalam pertempuran tim akhir telah berpartisipasi dalam pertandingan sebelumnya. Hanya ketika mereka diberi istirahat mereka bisa melepaskan kekuatan tempur mereka yang paling kuat di pertandingan terakhir. Kapten, kamu sangat jahat. Xie tertawa keras ketika dia menyambut kembalinya Tang Wulin dan Gu Yue. Tang Wulin terkekeh, bagaimana aku buruk? Ini disebut taktik, tidakkah kau mengerti? Xie tersenyum. Aku suka dan aku menyukainya. Tang Wulin berkata dengan wajah datar, kami telah memperoleh kemenangan keseluruhan dalam kompetisi solo dan berpasangan, tetapi, pertempuran terakhir akan menjadi pertempuran yang menentukan hasil akhir. Pertempuran tim bernilai 4 poin. Selama Monster Academy memenangkan pertandingan terakhir, mereka bisa mengubah kekalahan mereka menjadi kemenangan dan berakhir dengan kemenangan secara keseluruhan. Bahkan jika itu masalahnya, tim perwakilan Shrek Academy masih bisa bangga pada diri mereka sendiri. Namun, Tang Wulin tidak mau kalah. Anggota tim dari Akademi Shrek juga tidak. Mereka telah bekerja keras begitu lama, dan ini adalah kesempatan emas mereka. Kami akan membiarkanmu menyusun strategi kami, Kapten, kata Yuanen Yehui dengan suara rendah. Dia jarang menyebut Tang Wulin sebagai kapten. Dalam hatinya, dia telah membawa beberapa ketidakpuasan selama ini. Meskipun demikian, dia memanggil kapten dengan kekaguman yang tulus. Tang Wulin berkata dengan nada berbisik, Long Yue sangat sulit untuk ditangani, tapi kita harus tetap mencobanya. Gu Yue dan aku harus bisa menghentikannya untuk beberapa waktu jika kita bekerja bersama. Selama waktu ini, aku perlu kalian mengalahkan anggota lain di timnya. Dai Yuyan telah menderita beberapa cedera serius dalam pertempurannya dengan Yuanen Yehui sekarang, jadi kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Itu sama untuk Sumu. Xinglan, bagaimana perasaanmu? Petik 2. Ye Xinglan bergumam, aku baik-baik saja. Tang Wulin berkata, baiklah, dalam pertempuran tim nanti, saya ingin kalian mengalahkan anggota lain dalam waktu sesingkat mungkin. Lalu, kita akan bertarung dengan Long Yue dengan sekuat tenaga. Biarkan Long Yue ke Gu Yue dan aku di awalnya. Adapun yang lain, kita akan melihat bagaimana semua orang berubah. Li Xi, kamu akan tinggal di ruang tunggu. Petik 2. Mereka berjumlah 8 total. Sebagai master jiwa tipe alat makanan, Su Lizhi telah memberikan banyak bantuan kepada rekan-rekannya sebelum kompetisi meskipun tidak bergabung dalam pertempuran. Su Lizhi mengangguk dan berkata dengan lembut, haruskah aku membuat roti untuk kalian bawa? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Semuanya, mari kita makan dulu. Makan sebanyak mungkin Pok Buns pemulihan untuk mendapatkan kembali kekuatanmu. Kita harus menang secara mengesankan dan dengan bermartabat dalam kompetisi. Kita tidak akan makan roti selama pertandingan. Yang lain mengangguk. Kembalinya Tang Wulin telah mengangkat semangat pertempuran semua orang ke puncaknya. Mereka tidak pernah dipenuhi dengan kepercayaan diri sebesar ini dalam menghadapi pertempuran mereka berikutnya. Tang Wulin melepaskan gelang dari pergelangan tangannya dan memberikannya kepada Yuanen Yehui. Kapten, apa yang kamu lakukan? Dia milikku, Xie heran. Dia cepat-cepat menanamkan dirinya di hadapan Yuanen Yehui.
Tang Wulin memutar matanya. Yuanen Yehui mengangkat tangannya dan menarik Xie ke samping. Pergi. Petik 2. Dia menerima gelang itu dari Tang Wulin dan mengenakannya di pergelangan tangannya. Dia mengangguk ke arah Tang Wulin. Xie mengeluh dengan kesedihan dan kemarahan. Kapten, bagaimana kamu bisa seperti ini? Kamu selalu memikirkan urusanmu sendiri. Bagaimana aku akan hidup setelah ini? Tang Wulin menunjuk kepalanya sendiri. Di mana otakmu? Cih. Su Xiaoyan tidak bisa menahan tawanya saat dia berdiri di samping. Kamu sangat bodoh. Kapten memberi Yuanen senjata. Xie malu, tapi dia tidak bodoh. Meskipun demikian, dia bingung karena dia merawat Yuanen Yehui. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, dia langsung mengerti. Itu adalah pencerahan yang tiba-tiba. Sepasang palu, Tang Wulin berkata dengan tajam, apalagi? Batuk, Kapten, aku salah paham. Aku sudah memikirkan itu. Wajah halus Yuanen Yehui memerah. Dia meraih lehernya dan melemparkannya ke samping. Terkadang, dia benar-benar ingin mengalahkan pria ini sampai mati. Bab 700. Yue Zhengyu menghela nafas. Monitor kelas, bagaimana kamu membuat pelawak ini tertarik padamu? Bagian mana dari kamu yang dia sukai? Kamu lebih baik bergegas dan mengubahnya. Yuanen Yehui menatapnya dengan mata berbinar-binar. Diam, kamu. Ya, tutup mulutmu. Xie menimpali ketika dia melihat perubahan dalam situasi. Kamu diam juga. Yuanen Yehui menatapnya dengan tajam. Ya Bu. Xie segera menutup mulutnya. Dia bahkan membuat tindakan menarik sip di mulutnya. Baiklah, persiapkan dirimu, semuanya. Tang Wulin menarik Xie dan membuatnya duduk di kursi di sebelahnya. Su Lizhi menyerahkan semuanya kepada Pok Buns pemulihan, terutama Yuanen Yehui dan Ye Xinglan yang baru saja bertarung dengan pertandingan yang melelahkan. Setelah mereka memakan roti, semua orang menutup mata dan bermeditasi untuk memperbaiki kondisi mereka. Di sisi lain, suasananya menjadi suram bagi Monster Academy. Maaf, kakak Long Yue. Ini semua salahku. Putri kecil itu menundukkan kepalanya. Long Yue mengacak-acak rambutnya. Aku tidak menyalahkanmu. Orang itu licik. Tidak peduli seberapa liciknya dia, kita pasti akan memenangkan pertempuran terakhir. Kemenangan terakhir akan menjadi milik kita. Yuyan, bisakah kamu bertarung? Pandangannya tertuju pada Dai Yuyan. Dai Yuyan mengangguk. Aku baik-baik saja. Setelah sembuh, kondisinya agak membaik. Namun, bagian yang rusak dari baju perangnya tidak bisa diperbaiki dengan cepat. Esensi darah di tubuhnya melonjak. Saat ini, ia memiliki paling banyak 6 atau 70% kekuatan tempurnya. Long Yue mengangguk dan berkata, baiklah, Yuner tetap di sini. Kita akan bertarung nanti. Bersiaplah, semuanya. Tang Wulin memiliki cincin jiwa lain, dan kita tidak tahu apa efeknya. Dalam pertarungan nanti, serahkan dia padaku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menekannya. Kalian menyingkirkan yang lain sesegera mungkin. Yuner, apa yang terjadi padamu sekarang? Bagaimana bisa Gu Yue menangkapmu begitu mudah? Petik 2. Dai Yuner sedikit mengernyit dan berkata, saya sendiri tidak sepenuhnya yakin. Yang bisa saya yakini adalah kekuatan rohaninya lebih kuat dari saya. Itulah sebabnya efek serangan spiritual saya menjadi bumerang pada saya ketika saya mengarahkannya padanya, dan saya ditangkap olehnya. Kekuatan spiritualnya sangat kuat. Petik 2. Ketika yang lain mendengar ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Shadow King Teng tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Akademi Shrek penuh dengan naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Untuk memiliki kekuatan spiritual yang lebih tinggi dari Yuners, itu benar-benar luar biasa. Jiwa bela diri Dai Yuner yang kedua adalah atribut spiritual. Dia baru berusia 15 tahun, tetapi kekuatan rohaninya telah memasuki wilayah Laut Roh mencapai 2.500 atau lebih yang tak tertandingi di antara teman-temannya. Meskipun begitu, dia mengatakan kekuatan spiritual Gu Yue berada di atas kekuatannya. Seberapa kuat Gu Yue? Hati-hati, semuanya. Lin San, kamu harus menjaga Gu Yue saat pertandingan dimulai. Kamu tidak boleh membiarkan dia melepaskan kemampuannya. Keterampilan atribut spasial yang aneh harus sangat penting untuk strategi keseluruhan Akademi Shrek Squad. Saya pikir dia yang tidak berpartisipasi dalam pertandingan sebelumnya diatur dengan sengaja oleh Shrek Academy sebagai rencana kontingensi. Petik 2. Raja Angin Lin San mengangguk. Oke, serahkan padaku. Long Yue berkata,
semua orang harus bekerja sama. Setelah pertempuran dimulai, kenakan baju tempurmu sesegera mungkin. Kita tidak boleh meninggalkan celah apapun untuk Akademi Shrek, dan kita akan mencoba mengalahkan lawan kita dalam waktu sesingkat mungkin. Kalian tidak perlu khawatir tentang aku. Aku akan berusaha keras untuk mengendalikan emosiku. Ya, Kapten. Saat ini, Dai Yuyan terkejut. Sejak dia tahu Long Yue dan pembentukan tim, itu adalah pengalaman pertamanya melihat Long Yue sangat menghargai lawannya. Jelas, jika mereka ingin memenangkan pertarungan tim, itu tidak akan semudah yang dikatakan Long Yue. 30 menit berlalu dalam sekejap mata. Saya mengundang para kontestan dari kedua tim untuk berada di panggung untuk pertarungan tim terakhir, terdengar suara wasit. Papan partisi pusat di ruang tunggu yang memisahkan kedua tim diturunkan perlahan. Kedua tim sekarang bisa saling bertemu. Tang Wulin dan Long Yue saling memandang hampir bersamaan. Tatapan mereka bertabrakan. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Long Yue tersenyum juga, tapi itu bukan senyum hangat. Itu adalah senyum yang diwarnai dengan kegilaan. Long Yue tidak pernah dipengaruhi oleh orang lain. Itu sama untuk pertandingan ini. Dia harus menang terlepas dari siapa lawannya. Mewakili Monster Academy adalah Kapten, Raja Naga Long Yue, dan anggota tim, Raja Harimau Yue Yuyan, Raja Rubah Sumu, Raja Angin Lin San, Raja Serigala Hualantang, Pagoda Raja Yezi, dan Raja Teng Tengroh. Di sisi lain, Akademi Shrek diwakili oleh kapten mereka, Tang Wulin, bersama dengan anggota tim, Gu Yue, Ye Xinglan, Yuanen Yehui, Yue Zhengyu, Xie Xie, dan Su Xiaoyan. 7 lawan 7, itu adalah pertarungan tim. Warga Star Luo Empire tidak pernah lebih cemas tentang pertempuran tim seperti yang sekarang. Semua orang tertarik untuk menonton pertarungan tim yang akan datang yang akan menarik, untuk sedikitnya. Dari pertandingan sebelumnya, terbukti bahwa dalam hal kekuatan pribadi, Monster Academy tidak memiliki banyak keuntungan dengan pengecualian Long Yue. Ini terlepas dari kenyataan bahwa anggota tim mereka memiliki basis budidaya yang unggul. Oleh karena itu, orang yang rasional akan menyimpulkan bahwa selain Long Yue, para siswa Akademi Shrek sebenarnya memiliki kualitas yang lebih tinggi. Star Luo Empire selalu menekankan pada kompetisi solo sedangkan pertarungan tim dianggap kurang penting. Kepahlawanan individu lebih populer di lingkaran para penguasa jiwa Star Luo Empire. Pendapat semua orang adalah bahwa tim Monster Academy yang dipimpin oleh Long Yue akan muncul sebagai pemenang. Namun, setelah hasil pertandingan 2 lawan 2 sebelumnya, para penonton merasa skeptis. Akankah pasukan Shrek datang dengan taktik pertempuran yang cerdik kali ini? Bagaimana jika mereka tidak bisa mengubah keunggulan kekuatan mereka menjadi kemenangan? Di benak orang-orang, mereka masing-masing memiliki pendapat yang berbeda. Meskipun, satu hal yang mereka miliki bersama adalah bahwa mereka mengharapkan pertandingan ini tidak kalah menawan. Fanger bersemangat tinggi. Dia berbicara dengan cepat, pertempuran tim terakhir akan segera dimulai. Anggota tim dari kedua belah pihak sudah di atas panggung. Pertandingan ini akan menjadi pertarungan penuh. Ini akan menjadi pertempuran yang akan menguji kekuatan keseluruhan dari kedua akademi. Saya berharap, di muka, bagi kedua belah pihak untuk dapat melepaskan kekuatan mereka sendiri. Selanjutnya, saya akan melakukan beberapa analisis sederhana untuk keuntungan semua orang. Petik 2. Di sisi Monster Academy, Kapten Long Yue adalah yang paling kuat di antara mereka. Dia memiliki jiwa bela diri Mountain Dragon King. Selain masalah kemungkinan kehilangan kendali atas emosinya, sebagai ahli peringkat jiwa kaisar, dia memiliki keuntungan besar. Dia juga seorang master sistem pertempuran jiwa. Selain dia, Yang Mulia Pangeran Keempat dan Hualantang juga menyerang sistem master pertempuran jiwa. Selain itu, ada sistem kelincahan pertarungan master jiwa Lin San dan Teng Teng. Mereka akan membuat kombinasi yang kuat. Master Soul Control Master mereka adalah Sumu yang mampu melemahkan lawan-lawannya dalam semua aspek. Dia juga memiliki tingkat kemampuan tempur tertentu. Sumu kontestan sangat mahir dalam mengelola seluruh pertempuran. Kontestan Yezi dengan judul Pagoda King memiliki alat jiwa bela diri terkuat, Pagoda 7 Harta Karun. Dengan basis budidayanya, peningkatan Pagoda 7 Harta Karun memiliki pada rekan timnya akan sangat besar. Shrek Academy tidak dapat mengatasi peningkatan ini, akan sulit bagi mereka untuk memenangkan pertandingan ini. Petik 2. Di pihak Akademi Shrek, Kapten Tang Wulin adalah master sistem pertempuran jiwa penyerang. 3 kontestan Ye Xinglan,
Yuanen Yehui, dan Yue Zhengyu juga menyerang sistem master pertempuran jiwa. Kontestan Gu Yue adalah master jiwa pertempuran yang memiliki kemampuan mengendalikan dan keterampilan menyerang jarak jauh. Kontestan Su Xiaoyan adalah master sistem pertarungan Soul. Last but not least, kontestan Xie Xie adalah agility system battle Soul Master. Dengan kata lain, tim mereka terdiri dari 4 serangan, 1 agility, dan 2 kontrol. Petik 2. Dilihat dari kondisi anggota tim dari kedua tim, kombinasi Monster Academy memiliki keunggulan. Seorang master jiwa sistem pendukung memiliki peran yang sangat penting untuk dimainkan dalam sebuah tim. Lagi pula, mereka memungkinkan tim mereka untuk bertarung lebih lama dan mengeluarkan kekuatan yang lebih besar. Master Soul sistem pendukung di sisi Shrek Academy adalah tipe makanan, tetapi dia tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran terakhir ini. Dengan kombinasi seperti itu, mereka bisa mendapatkan sedikit keuntungan untuk waktu yang singkat. Jika tidak, semakin lama pertarungan berlanjut, semakin lelah mereka dan akhirnya, mereka akan dikalahkan. Petik 2. Tentu saja, semua yang saya katakan hanyalah analisis kertas. Adapun bagaimana hal-hal akan berubah, itu masalah yang berbeda sama sekali. Semuanya bermuara pada satu faktor penting dalam pertempuran tim. Koordinasi. Kita akan lihat bagaimana keduanya para pihak dapat berkoordinasi di antara tim mereka sendiri untuk mendapatkan kemenangan. Pertandingan akan segera dimulai. Sementara itu, mari kita istirahatkan mata kita dan tunggu. Petik 2.